kita paham. Jadi intinya permasalahan si Tuhanmu netek udah selesai. Ya udah kalau iya aja. Nggak ada nggak Yesus netek? Ya itu tadi yang kau baca. Itu kan orang yang berkata. Itu kan orang yang berkata. Bukan. Iya, orang berkata kepada Yesus. Itu kan kalimatnya orang yang merasa kagum terhadap Yesus kan. Jaringannya. Yang mengatakan itu. Iya, orang berkata itu kepada Yesus. Apakah orang tersebut melihat langsung Yesus menyusui? Kira-kira melihat langsung nggak Bu, seorang ibu itu? Wah, jaringan kenapa sih tenote pada jaringan? Coba baca itu ya, saya ini ya, saya buka ya. Aduh, ini ya. Konteks dari ayat itu kan ada perikopnya tuh Bu. Siapa yang berbahagia? Itu menggambarkan bagaimana kebahagiaan seorang ibu ketika memiliki anak seperti Yesus. Nih bahasa Indonesia. Anda bahasa Indonesia berapa sih dulu di settingnya? Nih, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, itu siapa? Yesus. Dikata perempuan itu sama Yesus. Ini perempuan itu ngomong sama Yesus nih, berbahagialah ibu, nih mengatakan Maria, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, nah, yaitu Yesus, engkau, dan susu, yaitu susu yang telah menyusui engkau, yaitu teteknya Maria yang keluar air susunya, itulah diminum sama Yesus. Jangan disimpulkan begitu Bu. Loh kok jangan? Ya itu bahasanya loh kok jangan. Ungkapan seseorang ibu menyimpulkan. Iya, ini ungkapan seseorang, artinya Tuhan lu nih ya, berbahagialah, dengar ya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Ini itu berbahagialah si Maria telah mengandung Yesus, dan susu, yaitu susu apa? Tetek yang telah menyusui engkau. Nah itu teteknya keluar air susu. Nah ini gimana sih kamu tuh? Langsung kok jangan itu kok langsung mengartikan itu bahasa Indonesia, bro. Ibu menyimpulkan itu ungkapan itu Bu. Kok menyimpulkan? Itu bahasa astagfirullah, itu menyimpulkan katanya. Udah ayatnya kayak gitu. Enggak betul, ayat itu saya nggak nolak Bu, ayatnya. Ya udah betul, Tuhan lu netek, salahnya di mana? Tapi ibu menyimpulkan, jangan menyimpulkan, karena itu ada pemaknaan. Kok aku menyimpulkan loh? Arti yang beda. Di mana aku menyimpulkan? Ungkapan seseorang karena kagum kepada Yesus, betapa dia. Di mana aku menyimpulkan? Betapa beruntungnya seorang ibu memiliki anak seperti Yesus gitu maksudnya. Ya udah, berapa beruntungnya orang memiliki anak seperti Yesus. Yaitu Yesus anaknya itu kan. Beruntung Maria. Nah, beruntung Maria dan beruntung karena sudah menetei ini. Dia menetei Yesus. Berbahagialah Yesus karena sudah menyisap teteknya Maria, itu keluar susunya. Salahnya di mana? Ya itu kan ungkapan ibunya, ibu itu karena dia merasa. Kok ungkapan aku pula lagi loh? Ungkapan itu kan refleks dia. Bukan berarti Yesus menyusui, bukan berarti. Aku gak bilang Yesus menyusui, Baluap. Yesus tidak menyusui. Aku gak bilang Yesus menyusui, Yesus disusui. Yesus netek. Apakah yang berbicara itu menyaksikan Yesus menyusui? Herman Par lu bukannya Oten ya? Sehingga dia iyalah menyaksikan. Enggak, Herman Par kamu agama apa? Oten lah blok. Ah, setahu aku nih Oten. Kenapa kok udah kalian dua lah dulu, kalian dua. Ini aneh nih. Ini kalau kalian dua dulu. Ya, janganlah, kau loh blok. Dia mana ada aku bilang Yesus menyusui. Mana ada aku bilang kayak gitu. Yang menyusui Maria disusui. Iya, tapi ibu baca dulu ulang Bang. Tampilkan ayatnya. Dulu bahwa Yesus. Kok ketawa, kok data kau Baluang. Yesus menyusui. Ya, maksudnya kalimatnya kan jelas, kenapa salah paham gitu. Saudara Siman kau loh. Baca dulu lagi Bang, baca kata ini Sherman Par ini Kristen, baca lagi katanya.
Bentar, biar kita Bang belajar. biar kita ada Kenapa emang prosesnya, kalau Bu. Yesus nete? Biar ada Ya enggak proses. kenapa. Ya, saya iyakan dulu, Bu. Emang kalau Yesus nete ada apa tuh, Bu? Apa masalahnya dengan Ibu? Ah, gitu Barena. Ah, gimana Ayo, tuh, supaya- Nah, Bang? dari tadi kau udah Ya. capek kita iniin. Sebentar, ayo. Apa masalahnya dengan Ibu, yuk? Coba. Itulah tadi ya kan. Iya. Masalahnya kan. Ya, saya ikutin aja dulu. Kalau Yesus nete, apa masalah dengan Ibu? Baru tahu juga saya nete. Maaf nih, saya pakai juga nete nih. Masalahnya nggak ada sama saya, cuma saya kasih tahu Tuhan kok nete udah. Iya kan nggak ada masalah tuh. Jadi apa yang Nggak mau ada kita, masalah memang. apa yang mau kita bahas ini? Kalau ada masalah Tapi kan, sama aku. Bentar Bang belajar. Tapi sama aku masalah loh. Blok. masalah ya siap Bu. Ya siapa? Ya silakan Pak. Masalahnya apa Pak? Enggak. Sama aku masalah loh, Blok. Masalahnya masalah, Bang? adalah kan blokir permanen loh. Aku panggil Oh, Okir lah. kenapa? Okir. Terserah. Masalahnya Apa sama itu aku Pak? masalah, Blok. Karena Yesus bukan Tuhan. Ya. Nah, Oke. Nah, Oke, mana ya. Blok? Respon lah, Blok. Ya saya hargai lah pendapat Bapak ya. Terima kasih. oh, saudara Istighfar, Ya, silakan. Silakan. Enak kali sih blokir ya. Iya itu. Blokir itu apa Pak? Gak Blokir itu apa kerja Pak? dia. Nama saya. Udah dia Pak Herman dia mau ngomong berdua. Silakan. Oh, enggak. Nah, Oh iya ya. Silakan, Bang, silakan. Nyadar aku itu ada nama ibunya di situ ya, blokir permanen. Ya, oke siap. iya. Gini Bu, ya tadi masalahnya ya kenapa manusia dijadikan Tuhan gitu ya Bu ya, gitu ya. Yang ngomong Herman. Bukan Ya. gua. Ya, Bapak tadi berarti bermasalah ya. Oke, Pak, saya hargai pendapat Iya. Bapak karena ini dari sudut saudara-saudara kita Muslim ya. Karena nggak mempercayai itu bahwa Herman Kristen. Badua PE. Herman Kristen. Oh ya. Iya dia Kristen. Dia Kristen ya Bu? Dia Kristen. Oke. Oh iya. Oke, maaf Pak. Saya oleh nggak tampil nih di layar saya tuh. Ada itu Herman. Yang punya saya Bu, nggak tampil nih. Oh HP-mu banteng dulu coba. Banteng terus pergi ke konter. Ya, mungkin ini banyak Udah coba lihat ngomong. oleh banyak Nah, buka, ya. ngomong. Lanjut Pak. Ya tadi ya. Gini. Jangan gagap. Gagap dia ngomong loh. Santai Ya, aja. nah, Memang Bu, kalau Bu, ngomong saya sama aku tuh agak-agak gagap karena aku terlalu cantik kali ya kan. betul. Ya, Jadi siap, kalau siap, ngomong siap. aku tuh gagap. Siap kalau cewek memang Santai aja. cantik ya, nggak bisa gitu. Gagap kok kan. Jaga. Karena cantik kali aku kan jadi gagap kok kan. Santai aja, santai. Ayo. Silakan. Oke, iya bagi saya nggak masalah itu manusia jadi Tuhan. Karena definisi Tuhan itu bisa disematkan ke siapa saja. What? Ya, bukan hanya Masa sih? kepada penguasa. Oh. Iya kan di dunia ini gini. Asal kata Tuhan itu kan dari Tuhan. Yang artinya disematkan kepada orang yang kita hormati. Kepada orang yang kita hormati. Misalnya gini, Pak. Misalnya ini seorang presiden ya. Presiden itu orang yang kita paling hormati ya. Bisa saja kita panggil dia tuanku presiden atau tuanku Joko Widodo misalkan. Itu kan hanya untuk panggilan penghormatan kita kepada orang yang Tuhanku Tuhan, ya. presiden. Tuhanku Iya. Jokowi, gitu kan? Bukan Tuhan, Pak. Bentar, nanti Nah. Tuhan itu disematkan kepada yang lebih tinggi lagi. Kita asal katanya dulu Oh. Tuhan. Kita pakai Tuhan dulu, Pak. Tuhan dulu. Kita bisa menggunakan kata Tuhan. Ini analogi dulu. Analogi kepada manusia dulu. Nanti nggak bisa kita samakan nanti ketika kita disematkannya ke Allah ya. Makanya dia berubah ketika kita sematkan ke yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta. Nanti dia jadi Tuhan. Ya sekarang kita sematkan dulu ke ini. Kayak manusia dulu, Tuhan. Tuhan itu ya panggilan penghormatan kita kepada yang berkuasa. Betul. Iya, kalau presiden itu kan berkuasa. Jadi biasa kan ini, kalau saya dengar itu kan di penyampaian itu kan
Tuanku Presiden Joko Widodo. Berarti kan kalau kita analogikan begitu. Misalnya kesebut Tuhan, kesebut namanya, kesebut jabatannya. Jabatannya presiden ya, Allah itu kan kita analogikan. Jabatan itu Allah itu kan presiden kan, misalkan. Kita analogikan. Anggaplah presiden itu Allah gitu kan, jabatan. Karena menurut kami Allah itu adalah sebagai posisi jabatan kedudukan. Betul. Kedudukan. Jadi nama yang menduduki itu kalau diinikan ke agama, ke Tuhannya kami Yesus Kristus itu ya namanya Yesus Kristus. Kristus itu apa? Jabatannya. Kalau Jokowi itu gelarnya. Kalau Jokowi itu gelarnya Insinyur Joko Widodo. Di mana datanya? Di mana datanya Elohim Ini adalah jabatan? analogi dulu, Bu. Analogi. Nanti Enggak analogi. Di mana data? Nanti masuk ke data. Ini kan pemahaman Tuhan dulu, Oke. Tuhan dulu. Karena kalau Oke. Tuhan itu langsung Ibu sematkan ke yang Maha Kuasa, nanti makanya Tuhan itu bisa disematkan ke siapa saja. Di dunia ini bisa ada yang mengakui dirinya Tuhan. Ya kan? Enggak masalah itu dengan itu. Tetapi nanti Tuhan yang sebenar-benarnya itu kan nanti dibuktikan. Bentar, Nanti siapa Bang. Tuhan yang sebenarnya. Gitu. Tadi kata Anda tadi bisa disematkan kepada siapa saja. Ya, ke siapa Oh, saja yang berkuasa, Berarti Pak. gini. Berarti kalau berkuasa ada yang yang kita hormati. menganggap Yang kalau kita ada yang hormati, menganggap ya. blokir permanen ini maha kuasa, berarti bisa disematkan dia Tuhan blokir. Bukan, yang murah hati. bukan. Ya bisa nggak dong. Tapi kan Sebentar, Bu. Dia nggak bisa berubah ke Tuhan dulu sebentar. Gini. Karena kami Loh, kan menganggap gini tadi kata Anda Karena bisa kami menganggap disematkan Yesus- kepada siapa? Bisa disematkan kepada Ya, siapa saja. misalnya, Bu, ada Bu, orang Bu, yang menganggap Sebentar. ada orang yang menganggap blokir permanen ini Tuhan maha kuasa. Bisa dong. Tuhan belum. blokir, bisa dong. Jangan gitu dulu, Bu. Jangan dulu, Pak. Ke situ, Pak. Ini Tuhan ini Dia apabila laki-laki kok, jangan gitu dulu Bu. Dia laki-laki kok Bu, Pak. Jangan gitu Ya, dulu Bu, jangan gitu dulu Bu. Dia laki-laki. Ya jangan ya. Ya Ya gini. kan, tadi aku mengikutin pernyataan Anda loh. Bisa Iya, siap, disematkan Pak, siap. kepada siapa saja. Bisa, betul. Misalnya betul kan, ibu nggak salah blokir dong. misalnya ibu blokir ini dia nanti punya jabatan kan. Kita sebagai orang bawahannya saya menganggap ibu menghargai beliau kan. Jadi saya nanti Ya, gini loh, Bang. Maksudnya Bisa kan memanggil. ada orang yang menganggap dia dewa paling berkuasa, paling maha kuasa. jangan dewa Bisa dulu dong. Pak, jangan Tuhan dulu. Kita ngambil analogi manusia aja dulu. Posisi Iya, jabatan tadi sama manusia aja manusia. dulu. Iya. Tadi Anda bilang kepada siapa mas pun bisa disematkan kata Tuhan. Bisa, iya, untuk manusia ya. Tuhan. Nah, gimana sih Tuhan? Tuhan. Ada bedanya itu, Pak. Di KBBI Dia ada berikan bedanya Tuhan dan analogi, Tuhan. dia sendiri bingung. Iya, aduh. Tuhan dulu Pak, karena kan nanti berubah menjadi Definisi Tuhan di KBBI apa yang Dia- Bapak tahu? Definisi Tuhan di KBBI aja lah. Kalau di KBBI Dia kan lagi ada dipanggil standarnya itu. Nah, karena menurut kami asal kata Tuhan itu kan dari Tuhan, Pak. Betul. Iya, tapi Kenapa dia bisa sudah, jadi Enggak, kenapa Pak, dia berubah menjadi Tuhan? sekarang sudah diambil sama ahli KBBI dan sudah diredefinisi menjadi harus maha kuasa, Pak. Harus. Bukan. Nah, itu Menurut definisinya. kami enggak. Menurut saya enggak, Ya, tapi menurut kita saling KBBI loh, menghargai saya ya. kira menurut KBBI Saya menghargai. loh. Jadi Tuhan itu orang yang kita hormati, orang yang berkuasa yang kita hormati gitu ya. Orang. Ya, kita Tuhan kan, orang yang berkuasa yang kita hormati. Tuh si blokir ini ada yang menghormati dia. Berkuasa nih apalagi di room ini. Kalau nggak suka ditendang. Tuhan lah dong. Iya, Tuhan lah dia ini Berarti pasti. aku Tuhan. Tuhan Jangan blokir. blokir belum Bu. permanen. Karena kayak manusia enggak Oh boleh kita belum, sematkan. belum katanya. Manusia Oh, gimana? Kan Sebentar. ngikutin Bapak saya. Sebentar Pak. Ke manusia itu nggak bisa kita sematkan Tuhan. Dia Tuhan. Nah, tadi katanya bisa. Belum Tuhan. Entah. Kenapa Belum. kenapa di Yesus kita sematkan dia Tuhan? Karena dia adalah penguasa alam semesta ini. Dia raja atas segala raja. Raja atas segala raja, nabi atas segala nabi, tuan atas segala tuan. Makanya dia disematkan Tuhan kepadanya. Gitu. Jadi Nah, kita enggak oke. ya. Nggak masalah. Kalau Nggak untuk masalah itu manusia kalau di ya itu Alkitab. Tuhan, iya Tuhan ya. Kalau Iya, nggak kalau masalah untuk manusia kalau- Tuhan ya. Kalau di Alkitab nggak masalah. Itu kan ya hak orang Kristen.
Iya, Ya siap, kan? Pak. Siap. Berarti Siap. definisinya ya definisi tergantung sama yang LAI punya kan, sama para pakar LAI kan. Nah sekarang di KBBI sudah diredefinisi, harus maha kuasa, sesembahan yang dianggap maha kuasa oleh manusia, yang dianggap maha kuasa. Yesus maha kuasa nggak, Pak? Maha kuasa dong menurut kami. Terus kenapa dia berdoa? Iya kan, itu kan keimanan kami loh, Pak. Kepercayaan Loh kami. iya, nggak masalah. Siapa yang mengganggu keimanan Anda? Iya, ya kalau ya sebentar gini, Bapak salah paham itu berdoa. Berdoa itu Tuhan, Bapak harus tahu dulu apa sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia menyelamatkan menjalankan misi penyelamatan manusia itu kan sudah ada roadmap-nya oleh sebelumnya, sudah dinubuatkan, maka dia harus melakukan itu. Kenapa Yesus Nah, itu itu kan datang ke betul. manusia? Nah, Anda sudah bilang, sudah di roadmap kan, sudah ada blueprintnya, harus begini, harus begitu, supaya Ya, sudah- menyelamatkan sudah- manusia. sudah Berarti ada, kan Pak. dia mengikuti arahan. Mengikuti arahan kan? Sudah aja lah. Karena dia sendiri yang menentukan itu. Dia sendiri yang sudah menentukan itu jalurnya. Yakin. Sama kita gini Pak, kita manusia kan Ya, harus punya. ya. Bapak sendiri Kan dia ini dalam diutus. Gini Pak, Bapak sendiri dalam kehidupan sehari ini analogi Pak ya. Bapak harus punya planning. Yang membuat planning siapa? Betul. Bapak sendiri kan? Iya. Lalu Bapak jalankan planning Bapak itu. Gimana tuh Pak? Apakah bisa? Bisa dong. Oke, itu nggak masalah, itu nggak masalah. Tapi sekarang bahwa Yesus adalah utusan, itu fakta Alkitab. Bahwa Iya, Yesus itu berkehendak, misalnya ada penjelasannya ingin sendiri Pak. ada skenario lain. Iya, Tapi ada bukan penjelasannya kehendakku, kehendakmu yang jadi, katanya. Berarti Sebentar. kan nggak boleh kita katakan dia maha kuasa lagi. Sebentar Pak, Gitu sebentar. loh. Bapak harus tahu konteksnya dulu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan membawa pengajaran. Dia memposisikan diri itu kan sebagai pengajar. Memberikan Iya. pengajaran, memberikan teladan. Jadi dia langsung yang memberikan teladan itu kepada Betul. manusia itu bagaimana melakukan sesuatu itu. Betul. Bagaimana kita menyembah kepada Allah yang benar itu. Meskipun dia itu Betul. Allah sendiri. Tetapi dia harus memposisikan diri itu setara dengan posisi manusia. Supaya manusia itu bisa paham, mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Harus dia contohin langsung. Karena dia itu Betul. tujuannya memberikan teladan itu langsung. Tetapi dia tidak menyebutkan dirinya langsung kayak itu. Kalau gitu kan nanti manusia kan nggak ngikutin kata dia nanti. Karena dia langsung memposisikan dirinya Allah. Nanti akan dibuktikan bahwa dia Allah. Tetapi dia mengajarkan bahwa kita harus menyembah kepada Allah saja. Harus menyembah. Begini Pak, begini. Dia posisinya sebagai pengajar. Begini memberikan Pak, pelajaran. ada yang lebih tinggi dari kata Allah ya. Kita ini orang Indonesia kan menggunakan KBBI. Ada yang lebih tinggi daripada kata Allah, Tuhan. Kalau itu Pak sudah dikunci, Tuhan. Sebentar, Dikunci Pak, dia. sebentar. Mau apapun dia makhluknya, tapi ini berkuasa, maha kuasa, Tuhan Sebentar, namanya. Pak. Bagi saya Pak Nah, ya, pribadi sekarang- saya nggak membawa nama agama. Saya punya pemahaman begini. Betul, nggak? Bentar dulu Pak. Bentar dulu, kan Yesus itu kan utusan untuk menyelamatkan manusia. Berarti kan ada yang mengarahkan. Harus ini. Kalau bersedia silakan turun ke dunia, jalankan itu misi. Kalau nggak bersedia, ya sudah. Ya, Ada yang mengarahkan, ada yang menyuruh. Pak, itu konsep penyelamatan, Pak. Konsep penyelamatan di dalam Kristen. Ya, itu. Utusan Berarti kan itu tidak maha ada kuasa. maknanya. Ada maknanya. Nanti akan dijelaskan para ahlinya. Saya belum nggak mau masuk ke itu substansinya. Nanti ada Enggak. ini pembahasan khusus nanti. Gak usah para ahlinya Pak, ini logika anak TK. Kalau boleh, cawan ini berlalu, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Siapa yang ngomong itu Pak? Sebentar. Siapa yang ngomong itu Pak? Ya ampun, Kristen kok nggak tahu yang gitu, yang sederhana itu. Tahu Pak. Nah, Gini, siapa yang ngomong? ya, iya kan Yesus yang ngomong. Nah itu berarti ada sosok yang lebih tinggi otoritasnya. Sebentar. Saya menyelamatkan Anda loh Pak. Jangan gara-gara bertuhan Anda jadi goblok. Sebentar. Jangan kayak gitu Pak. Bapak Enggak, maksudku bener orang dong. dewasa nggak boleh kayak Enggak. nyerang pribadi dulu. Nanti kita Enggak, buktikan. maksudnya jangan kita gara-gara yang goblok bertuhan itu kita siapa logika nanti, jadi ya. rusak. Ya, Itu loh kita maksudku. main logika nih Pak. Main logika yuk. Kita main logika. Nah itulah tadi. Coba jelaskan dulu itu Pak. Jujur lah. Sebentar. Kalau boleh, cawan ini berlalu, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ya. Sebentar. Iya, Maksudnya betul. apa pernyataan itu? Ya kan Tuhan memposisikan dia dalam jadi apa dia sebagai pengajar kan? Ya itu mau peristiwa memberikan penyaliban.
Iya. Mau peristiwa penyaliban, Pak. Kok menjadi contoh lalap, contoh sudah diberikan Yesus sebelum jauh sebelumnya. Ini sekarang udah masa-masa kritis, mau penyaliban ini udah. Yesus sudah tahu itu. Roh Kudus sudah membisikkan ke kuping Yesus. Bentar lagi bos, kau akan disalibkan bos. Udah disusun rencana itu sama-sama pemuka agama Yahud katanya. Mulailah Yesus kan dalam tubuh manusia pasti membayangkan, aduh sakit kali aku dicambuk nanti cemana ini, kabur nggak ya, akan gitu ceritanya. Ya kan blok. Ya kan lu ketawa aja. Pinter kamu bro, pinter kamu. Asadul, Siapa? pinter, Siap. Lanjut. pinter kau Ya, bro, gitu pinter loh. kau bro, pinter. Jangan gara-gara bertuhan lo kita mualaf rusak. kau, kudoakan kau mualaf, pinter kau. Oke, Pak. Usah. Saya lanjut Pak. Ya saya tahu tuh ayat itu. Ya. Iya itu loh. Gini Jawab. Pak, Pak. Jadi kalau dari penjelasan hambanya, saya kan bukan ahli kitab Pak ya. Saya ini Nggak usah ahli kita Pak, orang-orang awam. sama SD pun bisa. Ya masuk gini Hanya- Pak. Maksudnya gini. Kalau Bapak minta penjelasan saya Bapak jangan heran juga kalau penjelasan saya masih dangkal juga kan. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya dengar dari penjelasan dari hamba-hambanya. Nanti yang ahlinya bisa jelasin ini Pak, yang lebih matang lagi, lebih spesifik lagi, yang lebih spesifik lagi. Tapi setahu saya itu tuh Yesus sedang berdoa, memberikan contoh kepada murid-muridnya, dan dia berdoa kepada dirinya sendiri. Berdoa kepada diri sendiri. Dia Aduh, lucu berkata-kata, kali ya. sebentar Pak, Diri sendiri. dia berkata-kata pada dirinya sendiri. Berkata-kata Ayo, pada dirinya ampun. sendiri. Kelainan jiwa dong ya. Sebentar Pak, gini Pak, Nggak boleh. Bapak gini, Dia ngomong gitu sama diri sebentar. Sebentar. Itu Yesus melabati itu, Pak. Bapak Yesus pernah itu nggak beda. berkata-kata dengan diri Bapak sendiri? Pernah nggak? Membuat Ya pernah, afirmasi tapi dalam bukan diri kayak gitu Bapak. bunyinya. Oh, bukan kayak gitu bunyinya. Lain bunyinya. Angan-angan yang indah. Andai dulu aku begini ya. Aduh, sekarang aku udah pasti jadi manajer ini, perusahaan itu. Gitu, Bapak Pak. ngomong sendiri kan? Ngomong sendiri Iya, kan? tapi bukan kayak gitu tapi bunyinya. kejadiannya itu kan bukan Bapak kan beda posisinya. Posisi Yesus kan mau menghadapi penyaliban. Nah, itu dia makanya. Coba Itu dia kalau Bapak- makanya. Kalau boleh kalau semua ini Bapak- berlalu, ada skenario Coba lain. sebentar Pak. Saya analogikan. Kalau Bapak diperhadapkan mau disalibkan seperti itu sebagai pesimis, Bapak ngomong nggak pada diri sendiri? Berbicara ngomong-ngomong nggak? Berdoalah ya Tuhan, kalau Ya, boleh ya. semuanya ini berlalu, tapi kehendakmu yang jadi. Akan gitu, sama kayak Yesus. Ya, Bapak berdoa itu ngomong dengan diri sendiri atau enggak? Sama Tuhan lah, kok berdoa ngomong sama diri sendiri. Itu gila namanya Pak, kalau berdoa ngomong sama diri sendiri itu gila namanya. Aduh. Berdoa itu sama Tuhan Pak, komunikasi sama Tuhan. Iya, sebentar. Jujur aja Pak, Iya. bilang Yesus tidak maha kuasa. Gini dulu Pak. Nanti Lah. jadi bahan ketawaan terus loh kalian ini. Iya, Kasihan. silakan Pak. Nanti ya itu kan dari sisi kalian. Nanti kalau kita enggak Sisi kalian, saya juga Kristen loh. Gimana sih? Anda ini oneness berarti kan, menganggap Yesus itu Tuhan Maha Kuasa. Makanya jadi sandiwara Yesus itu. iya, kan malah yang beri celah itu kan itu saya lihat tuh Pak, Tritunggal kan? Ya Tritunggal Sering memang ada diperdebatkan kelemahannya, itu. tapi yang paling fatal itu oneness, itu paling jelas, paling vulgar Saya- itu ya saya- kekonyolannya, menganggap Yesus adalah saya- yang Maha Kuasa sendiri. Saya bukan Yohanes Pak. Saya hanya Oke lah. meyakini, Iya, saya cuma betul. meyakini bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah itu saja. Betul. Tuhan dan Allah sesuai dengan apanya Kristen, Alkitab LAI. Betul. Nah, Coba sekarang Bapak dia berdoa jelaskan kepada siapa tuh? bagaimana Tritunggal itu Pak. Ada 3 pribadi. Nggak tahu saya Saya nggak- Tritunggal mainstream itu. Kalau Tritunggal versi saya bisa saya jelaskan. Coba Kalau versi saya, gimana Pak? Kalau versi Nah, Bapak kalau tuh versi gimana? saya jelas, Tuhan Maha Kuasa itu Sang Bapa itu Yahweh. Baru Yesus itu Tuhan Mesias, Lord Jesus Christ, ya. Christ itu artinya Mesias. Baru yang Roh Kudus itu adalah para malaikat. Itu jumlahnya miliaran mungkin. Ya, karena Yesus mencurahkan Roh Kudus katanya, berarti itu banyak. Itulah bagi saya. Jadi 3 Berarti entitas. Bapak denomnya apa tuh Pak? Aliran apa tuh Pak? Nggak ada urusan dengan denomnya juga belum tentu cocok dengan apa saya. Yang jelas saya di HKBP, ya. Tapi saya tidak HKBP. mewakili institusi. Bapak percaya tuh 3 pribadi? Bukan 3 pribadi lagi, miliaran pribadi itu. Roh Kudus kan banyak saya Sebentar. bilang. Sebentar, Bapak percaya Roh Kudus itu pribadi? Oh iya dong, bagaimana? Roh Kudus bisa marah, bisa kesal.
bisa meninggalkan Anda Bapak kalau Anda macam-macam. pernah melihat nggak bentuk Roh Kudus itu seperti Ya apa? kan di Alkitab dijelaskan ada apanya di Alkitab. Mungkin karena kita melihat dan melakukan penelitian di laboratorium. Bukan. Sebentar, bagaimana Pak. sih? Di Alkitab. Pak, kalau Baca Alkitab. gini Pak, kalau yang namanya Roh Kudus itu kan bersifat abstrak, Pak. Nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, kita nggak bisa melihat gimana bentuknya. Itu sesuatu yang abstrak, Pak. Kalau abstrak itu Ya, hanya bisa kita rasakan, tetapi kita nggak bisa nyentuh, nggak bisa menggesernya, nggak bisa diraba. Masa itu dibilang Pak. pribadi? Pribadi itu berupa fisik, Pak, yang kelihatan. Yang Oke bisa kita- gitu. Oke lah. Itu hanya masalah terminologi kan? Bentar. Ya, Kalau sebentar. cuma itu masalahnya, gimana kalau saya bilang begini? Pribadi ilahi. Ya malaikat karena di sorga dia semuanya melakukan firman Tuhan, ya kita sebut ilahi. Begitulah saya terminologikan. Bagaimana? Gak usah ribut-ribut masalah terminologi, tinggal kita klarifikasi kan beres. Saya sebut Sebentar, dia Pak. pribadi Sebentar. ilahi. Gimana? Saya tanya ke Sepakat Bapak ya? dulu. Kalau Bapak itu berapa pribadi, Bapak? Satu. Enggak ya? Satu pribadi. Iya. Di dalam Ya diri udah. Bapak itu ada apa dalam diri Bapak tuh? Pribadi satu sudah lah. Gak usah, ini udah mulai keluar ini doktrin Enggak, Tritunggalnya saya- ini. Udah saya- mulai saya- keluar racun-racun doktrinnya ini. Saya tanya dulu, Pak. Mulai Di dalam- hakikat di apa dalam segala diri macam. manusia, di dalam diri manusia itu ada berapa diri manusia itu Ada satu pribadi, mau dia dalam bentuk tubuh fisik ini, mau ada jiwanya, pokoknya satu pribadi kita sebutnya itu, Pak. Iya, Udah satu itu dia. Jadi malaikat itu juga pribadi. Itu Roh Kudus. Sekarang kita kembali ke Jadi pemahaman Laptop. Bapak Roh Kudus itu pribadi. ya pribadi lah. Kalau nggak pribadi berarti Anda saksi Jehovah. Saksi Jehovah yang mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi. Saya tidak mengatakan itu pribadi, Pak. Ya sudah, kenapa Anda ragu? Karena dia tidak ada bentuk. Dia masuk Harusnya di yang dalam- Anda tanya, kenapa Anda bilang Roh Kudus itu malaikat gitu? Biasanya seperti itu pertanyaan. Sebentar. Iya. Kenapa Anda Iya, bilang gitulah pertanyaannya. Ada di Ibrani 1, Pak. Itu di situ ada clue-nya. Ya, kenapa jadi malaikat? Ya ada di Ibrani 1, silakan baca itu, Pak. Di situ ada clue-nya dan banyak hal lagi. Ya, hati-hati loh, Pak. Roh Kudus itu Iya, iya. Allah itu sendiri loh. Jangan malaikat itu. Ilahi lah kita bilang, ilahi, Pak. Jadi ketawa. Hati-hati loh, Pak. Kalau kamu Kudus. Bapak kalau Bapak nyematkan ke mereka tuh di bawah loh. Itu Pak, ciptaan loh. Itu ciptaan Tuhan. Sudah saya bilang lagi, sudah saya bilang tadi, Pak, ya. Kita orang Indonesia pakai KBBI. Yang paling tinggi itu posisinya Tuhan. Yesus pun disebut Allah, Allah anak. Bapak, Allah Bapak. Allah Bapak itulah yang Tuhan. Itu dalam Bukan konsep Allah, Trinitas saya. bukan Allah, Pak, yang paling tinggi. Iyalah, Elohim Bapa, Elohim Anak. Loh, tadi Bapak itulah bilang yang Tuhan yang paling tinggi. Ya udah, Elohim Bapa itulah Tuhan. Pak, gini Pak, God Bapak the ngerti Father, nggak itulah Tuhan. analogi saya tadi? Allah itu diibaratkan jabatan posisi presiden itu. Ya, Iya. presiden itu kan bisa disematkan ke siapa saja. Allah itu bisa ke siapa Sama, saja. Allah juga, Yesus disematkan sebagai Allah juga, Elohim juga. Bapak apalagi Ya, Musa pernah mendapat Elohim. Jabatan Iya, itu. Elohim. Ya itu. Nah, itu dia. Itu. Nah, Bapak paham berarti itu kan? ada banyak kan? Ada Ya Elohim. Allah, berarti Musa. Allah Yesus. itu jabatan, Ada posisi, Nah, kedudukan, itu dia. bukan nama diri. Ya, Makanya Allah itu kita. dalam istilah kita kan Elohim. Kalau di gereja kami Nah, nggak panggil Allah, Pak, Elohim, Pak. Di gereja kami Ya Elohim. nggak masalah, bagus, saya dukung. Di gereja kami Elohim. Jadi kami tidak buat Allah karena asal kata Allah itu kan Iyalah. Elohim. Jadi Elohim itu posisinya sebagai posisi jabatan. Tuhan itu adalah Ya. panggilan kehormatan kita kepada orang yang berkuasa itu. Nah, itu Oke, kalau makanya sekarang ikut definisi KBBI itu siapa Tuhan Anda? ya Yesus. Karena dia yang Jadi Yesuslah berkuasa. yang- Ya, Yesuslah dia yang berkuasa. Maha Kuasa. Dia raja atas segala raja, tuan atas segala tuan. Dia kekuasaannya bukan hanya di satu negara. Kalau presiden kan hanya berkuasa di satu negara misalkan. Kalau Tuhan tuh menguasai alam semesta ini. Makanya dia Betul. Yesus itu menguasai alam semesta ini. Dia kekuasaannya seluruh alam semesta ini. Bukan hanya satu negara atau satu tempat. Iya, betul. Makanya dia disebut Tuhan, Pak. Makanya dia Dari disebut siapa? Tuhan. Bukan Tuhan Dari lagi. siapa dia dapat kekuasaan itu? Dari Ya, dari siapa diri dia sendiri. dapat kekuasaan itu? Kan dari dirinya sendiri. Dari awalnya dia memang Baca dia kitabnya, Pak. Dia awal Baca dan akhir loh, kitabnya, Pak. Pak. Dia awal dan akhir loh, Pak.
Di Wahyu Pak ada awal dan akhir. Akulah awal dan akhir katanya. Akulah Alfa dan Iya. Omega. Bapak Jadi pernah dia baca nggak Wahyu permulaannya satunya? dia juga akhirnya. Bapak pernah baca Wahyu 1? Coba Bu Blok, coba bukakan dulu Wahyu 1. Iya Pak, gini Pak. Ini nanti nggak ketemu benang merah. Betul. Ini agak misterinya di sini. Misterinya di Coba sini. bacalah kalau pernah Bapak dengar. Tapi Coba bacakan. yang, Biar kita ulas. yang sering kita dengar berbicara Yesus. Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan loh. Dia Allah Pak, itu sendiri. Coba Bapak buka di Bacalah ayat. Wahyu 1. Wahyu 1 baca aja lah. Wahyu 1 ayat 1. Sudah baca Pak. aja. Saya pernah baca tuh. Inilah Wahyu. Googleng. Yes. Halo? Kemana dia? Googleng dia, bentar dulu. Dia lagi mungkin buka Wahyu 1 itu. Atau mungkin dia lagi nelpon si Bom Bom minta penyelamatan. Herman Pak, aku bye-bye, keren lu. Keren banget. Makasih. Itu, aduh, kok makin kesini itulah akhirnya aku. menerima gitu. Aku takutnya nanti justru jadi murtad nanti kau Blok. Itu jadi Tuhan celaka pada sini. Nanti jadi murtad pula. Kau yang mualaf kudoakan. Orang pencarian nanti. Ya, Kau yang Pak? mualaf Apa? kudoakan. Gimana Pak belajar? Saya doain Ibu Bukan nanti dulu Wahyu 1 ayat 1. jadi orang Kristen. Dalam ngomong aja sama dia, doamu nggak terkabul, doa sama manusia nggak dikabulin. Gak usah doain aku. Doamu nggak terkabul karena doa sama manusia. Saya suka Bunyikan, kalau aku bunyikan teman-teman lah ya, kita aku bunyikan Muslim lah ya. ini mau belajar Alkitab itu lebih dalam, luar biasa tuh Bu. Yaudah ajarin aja. Ngomong dulu si Herman Par Nanti itu. ketemu tuh kebenarannya. Harusnya kita makasih nih sama ini Bu Blok ini. Iya, Makasih ya Bu Blok ya, saya udah amat disediakan ya. forum ya. Ya, respect ya Awas saya loh. sama Ibu ya. Awas murtad ya. Jangan murtad. Kudoakan kalian berdua mualaf. Doakan. Oke, kita Ya, lanjut ya. lanjut Pak. Jadi kan Pak Wahyu 1 ayat 1 bunyinya adalah inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Elohim kepadanya agar disampaikan kepada hambanya, dan para malaikat telah menyampaikannya kepada hambanya. Jadi wahyu Yesus Kristus itu diberikan oleh Elohim. Siapakah Elohim Bani Israel? Yahweh, God of Israel. Jadi itulah yang maha kuasa itu Pak, bukan Yesus. Jadi Tuhan saya tidak pernah netek. Pernyataan si Blok nggak pas sama saya, sama bapak mungkin pas. Gitu. Ya, Pak. Sekarang saya tanya nih Pak. Bapak memposisikan Yesus sebagai apa Pak? Sang anak Elohim yang maha tinggi. Iblis pun kan berkata sama kan? Yesus anak Allah maha tinggi. Ada apa kau kesini? Apa urusanmu dengan kami? Kalau Yesusnya kembali ke surga, dia jadi apa Pak di sana? Ya kan itu jadi penguasa segala ciptaan Yahweh. Kan Anda sudah bilang tadi. Dia adalah penguasa segala ciptaan itu. Bukan dia Allah kan? Bapak yang Allah. Pak, Yesus disebut juga Allah, ada di Ibrani 1. Sang Bapak itu udah pasti. Musa pun pernah menjabat Elohim. Sementara Berarti di surga artinya nanti bukan ada Elohim dua yang sosok, paling ya, Pak? mutlak. Berarti di surga nanti ada dua sosok yang duduk di sana di tahapan. Ada, ya, itu selalu berulang itu di Alkitab itu. Ada. Penglihatan Dua Stefanus. sosok ya? Ada dua sosok ya Pak ya? Iyalah, ada dua lah. Dua pribadi ilahi. Berarti Tuhan nggak esa lagi loh. Tuhan yang Maha Kuasa, Esa kan. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa, Yahweh. Ya kan harus satu. Ya kan tunggal, Yahweh kan tunggal, pribadinya satu. Bukan satu tapi tiga satu. Tapi kan yang Itulah letak nampak Esanya. yang duduk itu tadi dua pribadi Bapak bilang tuh. Dua yang duduk itu, satu Bapa, satu Tuhan Yesus Kristus kan? Yesus itu kan tangan kanannya istilahnya loh. Anak tunggalnya yang disuruh ngurusin semua urusannya. Bisnisnya gitulah. Anggaplah iya. ini bisnisnya. Saya gini Pak, saya analogikan gini Pak, kayak sekarang kita analogikan kayak keadaan di dunia ya Pak ya. Jadi gini, ini ibaratkan ini kerajaan Pak ya. Ini Betul, kerajaan. ya, good. Di sebuah kerajaan itu ada raja. Raja memiliki putra yang nanti pada akhirnya dipersiapkan untuk mewariskan kerajaan itu. Apakah begitu Pak? Ya. Ya, bisa seperti itulah. Itu paling lebih mendekati. Iya. Saya buat analogi gitu. Iya, betul. Itu analogi yang mendekati lah. Jadi itu raja yang sangat berkuasa, yang powerful,
Dan Ber- dia mungkin berarti- sudah ujur. Kalau berarti logikanya kalau- manusia, analoginya manusia ya. Kalau Yesus Jujur, itu jadi- sudah ditabiskan nanti menggantikan bapaknya itu menjadi raja, karena dia kan putranya Allah, pasti dia menggantikan kerajaan bapaknya, meneruskan jadi raja nanti Pak, pasti kan? Tadi kan itu kan analogi supaya kita lebih memahami kan. Saya bilang itu akurat. Karena ini Analogi, bukan ya. manusia. Ya sebentar Ini Pak, bukan nanti manusia, kita pindahnya ke ininya, ke apa? Ke ilahiannya. Ini kita ke manusia dulu, posisi manusia. Jadi analoginya barat ini kerajaan Pak ya. Kerajaan yang di dunia. Jadi ada raja, ada putranya yang nanti akan dipersiapkan untuk mewarisi atau menggantikan bapaknya sebagai raja nantinya. Karena ketika bapaknya sudah nggak mampu lagi memimpin gitu kan, nggak mampu lagi memimpin. Nah, Lalu bapaknya itu kemana Pak? Kalau Yesus nanti yang Nah, sudah itu duduk di dia. situ. Itu kan manusia. Anda kan mengapakannya pada manusia. Yang kita bicarakan kan sebenarnya bukan manusia. Iya, itu analogi Sosok manusia Pak. Sekarang kita surgawi, pindah kan? Keluarga ke surgawi, ilahiannya, kan? kemana? Ya, sekarang kita pindah ke kerajaan surgawi. Gimana tuh Pak? Ah. Kalau Kalau sang Bapa ini kan dia maha kuasa, abadi, kekal. Gak ada urusan dia mati, sudah tua, renta, piot, gak ada itu. Yang terjadi adalah Yesus sebagai sang anak diberi wewenang untuk mengelola semua ciptaan Yahweh. Itu yang terjadi. Ya, jadi sang Bapa ini ya, Suaranya kecil Bang Herman. Iya, jadi sang Bapa ini memberikan wewenangnya kepada sang anak tadi ya, sang anak yang betul-betul terbukti patuh. Iya, Tidak pernah siap. sekalipun melanggar firman itu. Makanya dia bergelar firman yang hidup kan gitu. Nah, jadi Yesus lah yang menjalankan semua otoritas dari sang Bapa ini. Begitu. Oke, Jadi berarti sang betul Bapa jadi tadi analogi tua saya Pak ya. renta, peot, yang enggak kayak gitu. Ada dua sosok ya Pak ya di sana Pak ya. Betul. Bagaimana dengan ayat ini Pak? Saya pernah baca nih di Efesus berapa tuh? Efesus 1:25 ya. Efesus 1 ayat 25 ya kalau nggak salah. Saya coba baca cari dulu Pak ya, biar nanti saya nggak salah nih. Efesus 1. Oh, Yudas, ya, ya, salah ya. saya. Yudas 1, Yudas Yudas. 1:25 ya. Sebentar Pak, apakah ini benar? Kayak sepertinya saya lupa ini. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini kan kita lagi belajar, apalagi Bapak ini belajar. Ini Allah yang Maha Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Yesus berkuasa dari semula Pak, dari Iya. sebelum segala abad sudah ada Dia. Yesus kan ciptaan pertama Pak, ada di Amsal 8. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus dulu yang ada. Bukankah Adam ciptaan pertama? Yesus kan itu bukan kan ciptaan, manusia loh. Itu manusia. Yesus bukan ciptaan loh Pak. Dia lahir dari Roh Kudus. Nah, itu kan persepsi Anda. Alkitab berkata lain. Amsal 8. Sebentar Pak, sebentar saya cek ya Pak Baru ya. di Wahyu 3 ayat 4. Baru di mana lagi ya? Ucapan Pak Paulus juga ada. Dan di Yohanes 1 ayat 1 juga ada. Pada mulanya adalah Sang Firman. In the beginning is the Word. Cocok dengan Amsal 8. Jadi ciptaan Pak. Berarti Yesus ciptaan Pak ya? Ciptaan. Tetapi hikmatnya kemampuan berlogikanya itu adalah dari Sang Bapa didapatkannya. Itu bukan ciptanya sendiri. Itu dapat dari Sang Bapa. Bapak meyakini enggak ya Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri? Itu iya. Betul itu. Yang sering dijelaskan itu menjelma Iya. jadi manusia. Iya. Iya. Itulah disebutnya makanya Yesus Sang Firman. Karena dia sudah menjalankan semua firman itu dengan akurat tanpa pernah meleset sekalipun, nggak pernah salah. Makanya disebut Sang Firman. Ya, jadi Sang Firman itu bukan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, bukan, tapi Yesus.
Berarti Yesus itu sang firman nih Pak ya? Ya, kan jelas itu kalau di apa itu di Yohanes 1 ayat 1. In the beginning is the word. Ada kata the word, sang firman. Dan sang firman itu bersama-sama dengan sang Bapa. Gitu. Sang Tuhan. Sang firman bersama-sama dengan sang Tuhan. Sang firman itu Yesus, sang Tuhan itu Yahweh. Oke, Yesus itu berarti manusia atau ciptaan? Yesus itu manusia atau Tuhan? Coba Bang belajar, coba jawab dulu, baru nanti saya. Lanjut Awas Pak, lo Bapak murtad dulu. lo goblok, nanti kurang penghasilanmu. Lanjut dulu Pak, aku cari Jangan- ayat Bapak tadi. Yesus itu Tuhan atau manusia? Jangan lupa tap-tap layar guys, tap-tap layar, tap-tap layar. Cari ayat dulu Pak, saya cari ayat Bapak tadi. Ya. Oh, dia lagi cari ayatnya, kok kasih pula, kok pula ngasih ayat apa? Yang Efesus 1 tadi. Oh, iya silakan Pak, bagus Pak. Blokir dulu Pak. Bapak. Dari sudut pandang Bapak dulu. Nanti saya. Enggak, aku nanya kalian berdua, yaudahlah kalian dua aja lah dulu. Ya udahlah aku jawab. Yesus itu Tuhan. Gimana tadi? Apa? Blok. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan atau manusia? Ini pertanyaan berulang sebenarnya. Yesus itu Tuhan yang pernah jadi manusia. Yesus Tuhan atau manusia? Ganti pertanyaannya kalau sama aku. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan atau manusia? Berarti aku nggak bisa jawab karena bagiku Yesus bukan Tuhan. Dadah, kena kau. Berarti manusia. Tuhan yang pernah jadi Berarti manusia. Yesus manusia. Bukan. Bukan Tuhan. Aslinya bukan manusia. Bukan. Aslinya bukan. Lah, Pernah aslinya jadi. bukan manusia. Bukan udah aku bilang tadi, ciptaan pertama loh dari segala sesuatu sebelum ada planet. Yesus ini pernah jadi manusia. Pernah gitu. jadi manusia. Berarti tadinya dia apa? Tadinya dia apa? Dia adalah makhluk surgawi. Ya roh lah kita bilang ya, tapi di surga. Makhluk surgawi. Tadinya dia makhluk surgawi. Iya. Berarti malaikat. Ya, entah apalah namanya, tapi dia bukan malaikat, disebutnya dia anak tunggal Tuhan Elohim Maha Tinggi. Itulah sebutannya. Nanti kita bilang malaikat Anak tunggal Allah. lagi. Karena malaikat disuruh malah Dia. menyembah dia. Ada di Ibrani 1. Di mana datanya disuruh menyembah Yesus? Ada di Ibrani 1. Ada di Ibrani 1. Kalau Apa katanya di situ? ketika sang Bapa Apa katanya di situ? menyuruh Yesus ke dunia, maka dia memerintahkan bahkan para malaikat pun harus menyembah dia. Itulah di Ibrani 1. Bagaimana akurasi redaksinya? Silakan dibuka. Di mana di situ disuruh menyembah Yesus? Ada di Ibrani 1. Kalau apa bukalah. Intinya sebelum dia jadi manusia itu ada loh. Ada berapa ayatnya itu yang dikasih? Amsal 8 itu salah satunya. Ya kita buka Ibrani 1 nomor. Buka aja Ibrani 1 nomor berapa? Kita lihat. Iya nomor. Ayat ke-6. Coba 6. Coba mudah-mudahan itu kan. Nomor berapa? Ibrani 1 ayat 6. Ayat 6. Nomor 6. Oke, kita buka ya. Ibrani 1 nomor 6. Ini mana sih? Ini nomor 6-nya. Firman Allah yang hidup kepada telah memberikan segala sesuatu dan dengan perantara dia Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mana? Dan ketika yang membawa pulang dia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini ya. Ya itu dia, gitu ya, ya itu. Ini. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung. Ini ya kan? Ya, ya. Anak sulung. Kemudian ia berkata, semua malaikat menyembah dia. Dia ini untuk siapa? Yesus lah. Mana datanya dia itu tuh Yesus? Dari kalimat itu dari awal. Dan ketika Iya mana ini? Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung. Ini anaknya sulung. Coba. cuman Yesus. Anaknya sulung ini. Cuman Yesus. Ini anak sulung siapa?
Anak sulung Bapa di surga yang Maha Kuasa. Tuhan. Ini kalau kamu perbaiki di kata-katanya ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Nih, anaknya sulung Bapa dibawanya ke dunia. Dan ia berkata semua malaikat, Allah harus menyembah dia. Berarti kalau Allah mengatakan bahwa Bapa datang ke dunia, berarti Bapa pernah turun ke dunia? Nah, itulah kesalahanmu, Blok. Bapak kan bukan malaikat. Loh Bapak bukan malaikat, lalu Bapak siapa? Ya bukan loh. Ya dia Tuhan. Bapak Tuhan. Masa? Berarti Yesus ini anak Tuhan. Yo. Mesias, Dah. anak tunggal Elohim. Nah tadi kan kamu tuh gak konsisten. Bapak ini Tuhan. Tuhan. Sang Bapa Yesus lah, ini anak Tuhan. Israel. Iya Yesus ini anak Tuhan. Anak tunggal Jangan lari Tuhan. dulu. Bapak Tuhan. Yesus Iya. Tuhan. Bapak Tuhan. Berarti Yesus anak Tuhan. Iya. Betul. Anak tunggal Iya. Tuhan tepatnya. Iya, iya. Iyalah bilang lu sekali kok bilang Oke, dianya iya. berdua. Berarti Yesus anak Tuhan. Betul? Betul. Dilahirkan oleh Maria. Berarti Maria sama Elohim bersetubuh. Ya enggak kayak gitu. Ya kan? Akan? Enggak kayak gitu. Akan? Bawa, Akan? bawa apa manusia Akan? enggak pas. Kan udah dibilang. Oh enggak pas. Tadi kan kau mengatakan bahwa Yesus ini anak Tuhan, anak Elohim. Ya kan, anak Elohim dikandung oleh Maria. Maria itu kuno kan, melahirkan Tuhanmu, anak Tuhan. Berarti si Maria sama Tuhanmu bersetubuh, makanya ada anak Tuhan. Kok enggak pas? Aku ngikutin tahu loh. Sekarang kau buktikanlah bahwa itu proses yang terjadi. Berse yang kamu bilang. Ayo, buktikanlah dari kita kalau ada. Lah, ya udah berarti Yesus anak Tuhan gitu kan? Tambah-tambahin lo, Blok. Jangan. Kok jangan tambah-tambahin, kok yang nambah-nambahin loh. Kok Jangan aku pula nambah-nambahin. kesalahkan. Kamu bilang berse. Loh, sekarang gini kutanya. Kan tadi kau mengatakan dia anak Tuhan. Kan tadi kau mengatakan kan, dia anak Elohim. Kok yang nambah-nambahin loh? Bukan aku yang bilang loh. Ada kitab yang bilang. Oke, kan aku ikutin. Kalau lah dia anak Elohim nih, dibawa turun, turun. Kan kenapa nggak dibawa turun langsung turun aja? Kenapa harus dilahirkan dari Maria? Berarti Maria ini siapa yang hamili? Berarti Tuhan. Ya enggak lah, dia kalah-kalah. Ayo. Teruslah rahimnya itu bagaimana caranya biar jadi bayi. Itu aja susah. Orang Berarti dia dikandung, nah Roh Kudus. orang mati bisa hidup lagi itu kan Roh Kudus yang ngerjain itu, bagaimana dia kalah-kalahin jadi hidup lagi. Oh, Udah supernatural berarti itu lah. bukan pekerjaan Tuhan ya, itu pekerjaan Roh Kudus ya. Ya malaikat lah disuruh mengerjakan itu, bagaimana prosesnya. Oh malaikat, berarti waktu membangkitkan orang mati, bangkitkan si Lazarus berarti bukan Yesus ya, tapi malaikat ya. Kerjain tadi apa-apain badannya itu kan, diperbaiki yang rusak. Oh jadi Itu loh. jadi yang membangkitkan si Lazarus ini bukan Yesus ya? Ya, Yesus tinggal memerintahkan, malaikat yang bekerja gitu loh, Blok. Gak konsisten si berdua ini. Nggak ngerti. Berarti yang membangkitkan Lazarus ini malaikat atau Yesus? Ya Yesus bisa. Tapi Kan pelaksananya. Yesus bisa kan? Kau tambah-tambahin. Tadi kau bilang aku kau tambah-tambahin. Sekarang kau yang tambah-tambahin. Oh, oke lah. Ayo. Yesus yang membangkitkan. Oke. Gimana caranya? Terus? Malaikat. Aku kan nanya bagaimana caranya. Berarti Yesus yang membangkitkan Lazarus. Ya, otoritas Yesus lah. Otoritas Yesus membangkitkan Lazarus. Dah. Kau kalau sampai saudara Simon go, jago go. Giliran nama aku langsung go. Ya kan? Gini, Nah, gini, nih ada aku yang- ikutin lagi. Kembali lagi ke tadi. Kita Apa bentar, lagi? Blok. Jokowi misalnya, Jokowi menyuruh memerintah. Jokowi perbaiki diubah. jalan. Apakah si Jokowi yang turun ke jalan? Bukan kan? Para stafnya kan? Nah, gitu maksudnya loh. Coba kau tonton lagi Jokowi? di Blok. Bagaimana? Kok- Roh jahat dikeluarkan dari seseorang, itu Roh Kudus yang menghajar. Kenapa kau suruh aku nonton yang kayak gitu-gituan? Itu mah bisa aja, gak masuk di akal. Ya, itu Gak masuk di akal. Sekarang gini, Ya. Yesus ini ya dari sisi ilmiah ya. Yesus ini adalah Tuhan, anak Tuhan, betul. Ya, pintar. Yesus ini anak Tuhan, kalian disuruh menyembah. Terus Tuhan ini Elohim adalah Tuhan, berarti dua Tuhan kalian, dua sesembahan kalian. Yesus Iya. disembah karena dia raja di atas segala raja, raja yang paling akurat. Berarti sesembahan kalian dua, Ya. sesembahan kalian dua. Ya, let's Oke, say like- ya. oke.
Ada di Ya udah, kalau kau udah mengakui bahwa Tuhan kau dua, udah selesai. Ada di Yohanes 17 ayat 3. Dua-duanya kan. Sudah, kalau kau sudah mengakui Tuhan kau dua, sudah selesai. Oke. Kan jangan kau bilang Udah clear. sembahan dua. Yang penting kau jujur, jangan kau bilang itu satu, jangan kau bilang gitu. Yang penting udah, kalau sudah jujur bahwa Tuhanmu adalah dua, sudah selesai, clear. Apalagi? Salah. Redaksimu Oh salah, Redaksinya kan? Salah lagi, salah Kita udah sepakat lagi. Tadi katanya dua, sekarang salah lagi. Udah sepakat loh tadi kita, Tuhan itu harus Maha Kuasa. Yesus Loh, Maha Kuasa. sekarang Sesembahan dua. tadi kita oke, aku ulangin ya, Hmm. Aku ulangin ya. Elohim Tuhan kau sembah. Yesus ini Bapa, anak Tuhan kau sembah. Elohim Bapa. Ya, Elohim lah. Elohim Kalau Bapa. Elohim aja. Ya, Elohim Tuhan yang kau sembah. Tuhan ya, Ya kan? sembah dong. Yesus anak Elohim kan? Yesus anak Elohim kan? Ya. Sesembahan juga. Ya udah, bapak anak kau sembah, berarti dua Tuhan kau jelas. Apalagi? Enggak, maksudnya kalau kau pakai definisi Tuhan, nanti jadi Iya definisi kan Elohim kau sembah. Anaknya Elohim kau sembah, ya kan dua Tuhan kau. Bapak anak, itu bapak anak Nggak Tuhanmu. bisa. Bapaknya kau Jadi sembah, nganu. anak. Kok nggak bisa sih? Kan itu yang kau bilang tadi, anak Yesus itu anak sulung Bapa. Kalian disuruh nyembah, ya kan? Bapak ini Bapak, berarti Bapak anak kau sembah. Berarti Tuhan kau dua, kok nggak bisa? sesembahan dua, Tuhannya satu. Ya itu sesembahan dua, Bapak anak, ya udah dua, clear. Satu. Sesembahan dua. Siapa iya. Tuhannya? Siapa Tuhannya? Kalau Sang Bapa, kan dari dia Oh, sumber. Sang Bapa. Iya. Oke. Tapi yang kalian sembah dua ya. Tapi Dua. yang Tuhannya Bapa ya. Tuhannya Bapa, good. Ya. Ya udah, tepuk tangan. Udah ada jujur. Thank you. Jadi teman-teman, dia si Merman Par ini sudah mengakui bahwa sembahannya dua, yaitu Bapa anak. Yesus anaknya Bapa, Bapa adalah Tuhan dia. Jadi Tuhannya ini Bapa, karena Yesus anak Tuhan, bukan Tuhan. Yesus anak Tuhan, Tuhannya adalah Bapa, tapi disembah dia dua. Udah selesai, clear. Yang kau sembah dua orang. Kena kau, Pak. Makanya Kena iya, Pak. iya, selamat. Karena kau Selamat, katakan Kakak. dua Tuhan itu, Pak. Puji Tuhan. Kena, Pak, oleh blokir tuh. Astagfirullah, kena kau Pak, senang kali dia. Iya. Coba Iya, kena permanen karena dulu sama menyatakan Bapak dua ini ya. Tuhan. Saya enggak ada Senang loh. kali dia, kena kau Pak. Aduh. Tadi saya klarifikasi si blog ini. Kena, kurasa tau kok si belajar kebenaran bilang, mampus kok dari tadi gitu dia, mampus kok. Tadi kok apain aku, sekarang mampus kok, kena kok kan. Iya, tapi dia enggak mendengar seutuhnya, saking palaknya kurasa dia kan, enggak seutuhnya dengar. Langsung dibilang, kena kok Pak, dia buka mute, kena kok Pak, langsung mute jadi, aduh, astagfirullahaladzim. Tepuk tangan dulu. Aduh, astagfirullahaladzim. Kena kok Pak, langsung buka mute dia, kena kok Pak. Rasain kok Pak, kok tadi ngapain aku, bukan Pak katanya gitu. Mau belajar. Aduh. Ngomonglah, komentar lah. Maaf, Pak, tadi ya. kami terlalu Apa? antusias. Silakan belajar kebenaran. Silakan belajar kebenaran. Oke, siap, Pak. Ya, siap, Bu. Tadi juga saya agak bingung, Pak, karena Bapak Dasin begitu. Jadi saya bingung sendiri jadinya. Merenung dulu, cari dulu. Benar ini. Merenung dia. Ya. Saya coba logika dulu, Bu ya. Sebelum nanti masuk Ya, ke silakan. substansi. Ya, jadi gini. Kita dari ibarat buku kita bahas sampulnya dulu ini. Jadi Bapak, saya bingung tadi antara roh, Tuhan dan Allah gitu kan. Gimana posisi ketiganya ini? Definisi Allah itu apa, Tuhan itu apa, roh itu bagaimana gitu. Jadi menurut saya itu kan jadi satu nanti pada akhirnya. Seperti karena gini, Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan gambar Allah kan. Ya, jadi begini Pak, gambaran kerajaan Allah itu hal-hal yang ada di surga itu ada
kalau kita itu jeli, ada gambarannya di dunia sebenarnya. Sudah diperlihatkan sebenarnya. Tetapi kita kurang jeli itu melihatnya. Begini. Jadi dalam diri manusia itu kan memang ada 3 unsur itu. Unsur yang ada dalam diri manusia itu. Manusia itu ada tubuh, fisik, roh dan jiwa. Nah, saya setuju tadi kita bisa memisahkan itu, bisa kita menjelaskannya secara terpisah gitu. Menjelaskannya secara terpisah unsur-unsur itu. Tetapi pribadi itu hanya satu. Dalam manusia itu hanya satu pribadi yang kelihatan, yang nampak. Pribadi itu sesuatu yang nampak, yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Ya, kalau roh itu, nah gini Pak, saya analogikan roh itu seperti angin. Angin itu kan sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita raba, tetapi bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Dia masuk ke kita. Ya makanya oksigen yang kita hirup ini kan menghidupkan kita. Jadi saya analogi itu seperti angin. Seperti angin. Kalau saya buatkan energi lagi, roh itu seperti energi. Energi yaitu listrik itu Pak. Listrik bisa mengalirkan energi, dia bisa berubah jadi bergerak, bisa berubah jadi cahaya, bisa berubah jadi ini macam-macam ya. Kalau listrik itu kita ibaratkan dia itu angin seperti energi yang nggak bisa kita lihat bentuknya seperti apa, tetapi dia itu bisa menjadikan sesuatu gitu, menjadikan sesuatu. Ya makanya yang menghidupkan kita ini kan roh. Jadi kalau yang menghidupkan roh itu kita kan menghirup oksigen ini. Nggak ada satupun manusia yang tidak menghirup oksigen keluar masuk dari hidungnya. Ya oksigen karena roh itu menghidupkan, ya saya ibaratkan gambaran roh itu adalah angin. Jadi sesuatu yang abstrak, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita raba, tetapi bisa kita rasakan keberadaannya. Bisa kita rasakan keberadaannya itu. Jadi mana mungkin roh itu adalah sesuatu pribadi atau satu fisik. Karena yang dinamakan fisik itu sesuatu yang kelihatan, bisa kita raba, wujud. Satu wujud yang bisa kita sentuh, bisa kita raba gitu. Jadi pribadi itu ya seperti diri kita ini, manusia ini pribadi. Tetapi dalam diri kita ini kan ada jiwa, ada roh di dalam diri kita ini. Itu nggak kelihatan. Hanya bisa kelihatan hal-hal itu karena di dalam roh itu fungsinya menghidupkan. Kalau jiwa itu tempat intelektual kita, perasaan kita, emosi kita berada di situ, di jiwa kita. Perasaan kita, emosi kita semuanya berada di situ. Intelektual kita berada di dalam jiwa kita. Kita bisa merasakan, kita bisa berpikir, kita bisa berlogika. Semua itu berada di dalam jiwa. Fungsi dari roh apa? Roh hanya menghidupkan supaya jiwa itu bisa berfungsi. Supaya kita bisa berpikir, bisa merasakan itu, bisa tahu alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita mengingat hal yang terjadi sebelumnya dalam diri kita. Ya itu roh itu fungsi menghidupkan supaya jiwa itu bisa berfungsi gitu. Bisa berfungsi, bisa itu. Jadi itu nggak kelihatan. Yang kelihatan itu hanya dalam sosok satu pribadi. Sosok dalam satu pribadi. Mana mungkin roh itu adalah pribadi. Jadi roh Allah itu, Roh Kudus itu ada di dalam Yesus. Nggak kelihatan dia, tetapi nampaklah dari perbuatan pekerjaan Yesus itu sendiri. Jadi saya tadi nggak masuk kalau roh itu pribadi. Ya begitu mungkin gambaran dari. Silakan Herman Pan, tanggapin itu Herman Pan. Kalau bagi saya Allah itu kan sebuah jabatan, kedudukan. Jadi bisa disematkan ke siapa saja, meskipun ya kalau makanya blokir permanen bisa disebut Allah. Ya. Kalau dari kitab ya. Kalau tadi Bapak bilang siapa yang lebih tinggi, Tuhan dan Allah? Permanen pun bisa dibilang Allah. Ya Allah. Allah Ya Allah, maksudnya ya. Allah kan? Bukan nama ya. Ya, bisa. Kalau ada yang menyembah dia sebagai makhluk yang supernatural. Ya Allah. Terserah Pak. Kalau ada orang yang mau nyembahnya ya kan dianggapnya Allah, Tuhan, kan? dianggapnya Allah, ya sudah Allah. Elohim blokir permanen. Enggak masalah ya kan? Ya, tapi nggak masalah dulu, karena orang menganggapnya begitu, nggak masalah ya silahkan kalau dia menganggap begitu kan, tapi itu bisa disematkan ke siapa saja, nggak masalah. Karena itu hanya kedudukan, posisi, jabatan. Kalau Allah itu, kalau Tuhan itu panggilan penghormatan kita kepada seseorang yang berkuasa, yang memiliki kuasa,
Jadi kita Itu di harus Alkitab. hormat. Ya, kalau di bahasa Kalau di Jawanya KBBI Gusti. Pak udah dikunci Pak, Maha Kuasa, Gusti, harus Maha Kuasa. Tuhan, ya. Ya, Ya, Pak, itu kalau di Pak. KBBI Jadi, itu udah dikunci kita- Pak, harus Maha Kuasa. Nggak cukup dihormati dia apa enggak. Maha Kuasa, udah dikunci ya dia. kita sematkan dulu Pak ke manusia Pak. Yang berkuasa Tuhan sekarang. dong. Ya Tuhan, iya. Kalau kita Tuhan. sematkan ke ilahi, ya Tuhan dia berubah. Karena dia Tuhan atas segala Tuhan, raja atas segala raja gitu. Bukan raja lagi. Kalau presiden kan hanya berkuasa di satu negara saja. Kalau yang namanya Tuhan, dia menguasai alam semesta ini, Pak. Mencakup seluruh alam semesta ini. Begitu. Jadi dia berubah jadi Tuhan karena dia Tuhan atas segala Tuhan. Raja Iya. atas segala raja gitu kan. Begitu Betul, Pak, Pak. gambarannya. Jadi saya agak bingung tadi tuh. Kalau saya pemahaman saya begitu, saya analogi. Semua gambaran yang di surga itu ada Pak dalam ini. Jadi bentuk pemerintahan di negara kita ini aja, di dunia ini aja, itu bentuk itu kan gambarannya itu dibentuk pemerintahan kita dari mana itu Pak? Gambaran itu gambaran surga sebenarnya. Karena di surga itu ada panglimanya, ada panglima perang, ada tua-tuanya, ada menteri-menterinya kan. Kalau di negara kita kan ada tangan kanan presiden, menteri-menterinya. Kalau di sana Oke. kan seperti yang dilihat Gantian Yohanes dulu. itu kan ada tua-tua, ya 24 tua-tua itu. Belajar Itu kebenaran biar Herman Pak jelasin. Biar Menteri- dia- Ya, menterinya gantian kan, dulu. Gitu ya, lanjut Pak, biar lanjut. jangan lewat poinnya gitu loh. Nah, jadi kalau di Alkitab itu ada dua tuan, ada dua lord. Ya. Satu sang Bapa, Yahweh namanya, ya, dilatinisasi Yahweh gitulah ya. Baru yang kedua sang anak, itu pun Tuhan. Dialah yang berkuasa atas semua ciptaan Yahweh. Begitu. Jadi dua Tuhan sekaligus sesembahan, tapi hanya satu Tuhan. Itu yang ada di Alkitab. LAI lah ya, karena LAI kan pakai kata Tuhan kan. Nah gitu Pak. Dua Tuhan, yang satu Tuhan, yang satu Tuhan Mesias. Ya nggak apa-apa Gitu. Pak. Kita sematkan Tuhan itu ke manusia, Tuhan itu ke Tuhan. Nggak jadi Tuhan nggak masalah karena asal katanya dari Tuhan juga Tuhan itu. Nah, Karena dia Tuhan atas segala Tuhan. nah tadi yang saya apakan tadi Naik tingkat dia tentang- bukan Tuhan lagi, dia Tuhan. Karena dia Tentang kekuasaannya yang Maha Kuasa. meliputi alam semesta. Ya. yang kita debatkan tadi tentang yang Maha Kuasa, sosok Maha Kuasa. Saya bilang Yesus bukan Maha Kuasa. Sang Bapa lah yang Maha Kuasa. Bapak nggak Nah, terima. ya lanjut. Ya oke Pak. Nah, kan itu. Ya, Padahal dalilnya jelas. Bukan Benar. kehendakku, kehendakmu lah yang jadi kata Bapak Yesus. ya Bapak itu sebenarnya Pak itu kiasan sebenarnya, bahasa kiasan Pak. Oh, Bukan sosok Pak. Iya kiasan. Kiasan Yesus itu sendiri ketika dia kembali ya Bapak itu kalau di budaya Yahudi kan panggilan bagi apa? Panggilan ke apa itu? Oke, sekarang begini. Kepada- Sekarang begini Pak ayatnya Pak. Berarti Bapak bilang kan kiasan. Oke, sekarang saya buktikan Bapak betul apa enggak. Begini. Ketika orang-orang Yahudi berkumpul tentang entah karena apalah itu, terus Yesus berkata begini. Jangan kamu kira Musa lah yang memberikan roti dari sorga, tetapi Bapakkulah yang memberikannya. Nah, Bapak menganggap itu kiasan juga. Bentar. Iya Pak. Dan ketika Yesus di Sebentar. di Sungai Posisi- Yordan, Bapak tahu nggak Dihabiskan. posisi Yesus itu apa? Mengajar kan? anak tunggal Elohim yang maha tinggi, itu posisinya Pak, itu statusnya Sang Mesias. Enggak, posisi Tuhan Yesus waktu berbicara itu kan posisinya dia kan mengajar. Memberitahukan Ya iyalah mengajar, itu tugas Mesias, dia harus turun ke dunia mengajar, memberitahu, mengasih Iya, tahu. Iya, itu dia, Pak. Itu tugasnya. Jadi dia tidak menyebutkan dirinya itu langsung sebagai Allah, enggak. Karena Nggak pernah. dia memberikan teladan. Yesus menyebut dirinya Mesias, bukan sebagai Allah Bapa, bukan. Mesias, aku ini Mesias. Kata orang Yahudi nggak terima, kau hanya rabi. Datang orang Kristen mayoritas bilang, bukan, kau Tuhan Maha Kuasa. Kan jadi kacau. Bapak kayaknya salah satunya Ya, yang melawan Yesus. Yesus bilang saya Mesias, Bapak bilang enggak, kau Ya, Tuhan betul. Maha Kuasa sang Bapa itu. Itu gelarnya, Pak. Dia kan Mesias gelarnya.
Gelar di dunia itu Iya. dia Mesias, dia anak Allah. Dia juga Mesias juru itu selamat. anak Allah Dia maha juga- tinggi, Pak, bukan Allah itu sendiri, bukan Elohim Iya, sendiri. dia- Itu dia- maksudnya. Di Wahyu aja Pak ada 94 julukan dia. Yesus itu. Ya, itu Harus bisa dia. bedakan. Harus bisa bedakan Pak. Mana Jangan Bapak bilang kiasan loh. Ya, Jadi apa loh? sebentar Pak. Bapak Sebentar, jadi Pak. tersesat jadinya. Itu dari pemahaman saya Pak ya. Kita saling menghargai aja Pak. Kalau Bapak bilang itu bukan kiasan ya nggak masalah. Itu kan Kalau pemahaman- kiasan itu gini, Pak. Bagaimanakah iman itu? Begini iman itu. Itu seperti benih yang ditabur di bebatuan. Seperti benih yang ditabur di tanah subur. Nah, itu baru kiasan. Kamu adalah domba-dombaku, itu kiasan. Bapak kan bukan domba manusia, tapi bikin kiasan. Biar bisa Bapak bayangkan. Kamu adalah domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Bapak adalah domba Yesus kah? Kalau Bapak domba Yesus, jangan katakan Yesus Tuhan Maha Kuasa, Sang Bapa itu sendiri. Yesus mengatakan dirinya Mesias, bukan Sang Bapa itu sendiri. Hati-hati loh, nanti Bapak diusir lagi. Nyala kamu sekalian, pembuat onar. Aku tidak pernah mengenal kalian. Itu Jangan menyesat-nyesatkan juga Pak, karena nanti kan bukan menyesatkan. penghakimannya itu di akhir. Penghakiman itu kan Bukan di akhir. menyesatkan Jadi, itu. manusia Memberitahu tidak apa berhak- isi Alkitab loh. Tidak berhak menyesatkan. Ini ada tamu kita ini. Jadi kita harus Halo. lihat dulu Pak. Ada konteksnya Bang juga Denny. Pak. Meskipun saya juga awam masalah ini pemahaman Alkitab. Kalau dari ini kan mungkin 30% saya kan lagi belajar Pak. Tetapi nanti saya akan Saya menggali- juga awam, Pak. Nggak ada sekolah saya S2, S3, S-Taylor untuk ngambil teologi, enggak. ya, Tapi jangan- saya dulu, Pak, pernah hampir ateis gara-gara doktrin-doktrin ini, doktrin oneness lah. Hampir saya ateis. Sudah saya beli buku ateis. ya. Malah Penulisnya saya- adalah profesor filsafat yang tadinya dia mantan Katolik. Andre Comte Sponville namanya. Oke, Saya sebentar. baca-baca itu. Sebentar, Saya malah- berharap ateis ini bisa meyakinkan saya supaya Malah jadi yang membuat ateis. saya bingung itu Pak ya pemahaman yang seperti Bapak jelaskan tadi. Saya di gereja saya itu Pak Di mana bingungnya? Tritunggal loh Di Pak. mana bingungnya, Pak? Ya karena menyatakan banyak sosok itu. Ya memang malaikat itu kan banyak, nggak mungkin malaikat cuma satu. Roh Kudus itu kan merujuk ke malaikat. Masa Roh Kudus Yesus malaikat? berkata, "Aku akan mencurahkan." Roh Roh Kudus itu Kudus kan atas kamu. Allah itu sendiri Pak. Coba Bapak lihat ayat nah. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Masa Allah itu adalah malaikat? Ya masih ya Allah itu maksudnya sebenarnya ilahi, Pak, maksudnya ilahi. Allah itu Musa pun pernah jadi Allah. Iya betul. Yesus Tadi Allah. saya bilang kan Allah itu kan nggak masalah itu Pak. Itu kan jabatan posisi bisa disematkan kepada manusia. Saya kan sudah kasih tahu Bapak tadi itu. Nggak apa-apa. Musa jadi Allah. Siapa aja bisa jadi Allah kan? Makanya Iblis- itu. iblis Ya, aja oke, yang- malaikat pun jadi Allah. Tapi Iya. nggak pernah itu malaikat dibilang Allah. Nggak sebentar. Dan Roh Kudus pun tidak. Roh Allah itu beda. Tapi malaikat Kudus beda. Sebentar Pak, Bapak harus bedain tuh. Ada Roh Kudus, ada roh-roh kecil, tulisan kecil tuh Pak, ada roh itu. Iya, Iya. betul, betul. Iya, jadi Iya. Roh Kudus itu Jadi- jangan Bapak sematkan Iya. ke malaikat, nanti bahaya Pak. Karena Enggak. saya yakini Allah itu adalah roh. Allah itu sendiri yang roh. Asal muasalnya Allah itu roh Pak. Hanya sekarang diwujudkannya ke Yesus. Allah itu asal muasalnya adalah roh, diwujudkanlah ke Yesus. Gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya roh. Kan udah dibilang. Iya. Elohim itu roh. Semuanya itu roh. Tapi Elohim untuk roh Tuhan Maha Kuasa itu kita sebut Sang Bapa. Baru yang kedua tersebut Sang Anak. Nah, yang ketiga ini disebut aja Roh Kudus. Jadi roh di sorga selain Sang Bapa dan Sang Anak disebut Roh Kudus. Kalau saya memposisikan Roh Kudus itu yang utama, Pak. Nomor satu posisinya Roh Kudus. Karena yang dilihat itu cahaya energi yang dilihat Yohanes itu nggak nampak. Nanti yang di tahta itu kan Sebenarnya kalau di kita ikuti Kak bahasanya Roh Kudus. ada anak manusia di situ. Anak manusia ya Yesus. Semua- itu gambaran yang Semuanya itu kan Roh Kudus semuanya. Semuanya itu Roh Kudus. Yesus Roh Kudus, Sang Bapa pun Roh Kudus, semuanya itu Roh Kudus. Cuman untuk membedakannya entitas pertama kedua tidak dikasih label sendiri yaitu Sang Bapa. Yang kedua Sang Anak.
Nah, di luar itu disebutlah Roh Kudus gitu loh. Pengertian Malaikat saya, lah, siapa lagi yang kita tahu selain malaikat? pengertian saya itu Roh Kudus itu yang nomor satu, karena dia adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu menyelimuti alam semesta ini, Pak. Jadi angin itu menyelimuti alam semesta ini, oksigen itu menyelimuti alam semesta ini sehingga diberikan napas untuk kita. Dia nggak nampak tapi bisa kita rasakan dan menghidupkan kita. Jadi manusia Oke, ada sekarang manusia ada di ya, dalamnya. Manusia sekarang ada saya di tanya, dalamnya. Bapak ini gerejanya di mana? Nggak usah, Pak, nanti. Enggak, saksi Jehovah kah Bapak ini? Ya, pokoknya saya percaya Yesus Enggak, Yesus itu enggak. Allah, Tadi Bapak bilang Roh Kudus itu bukanlah pribadi. bukan pribadi. Anda analogikan dengan angin, listrik, arus listrik. Itu analogi saksi Jehovah biasanya. Ya, ketika Sama si dia Billy. ketika nanti dia menyatu dengan pribadi, ya di dalam pribadi itu roh Kudus. Nah, Yesus tuh kan. itu di Berubah dalam lagi diri- sekarang. Ya, di dalam diri Yesus kan Roh Kudus itu punya pribadi enggak? ya nanti kan saya kan misahin dulu, Pak, Roh Kudus dulu tadi pengertian Roh Kudus. Lalu Roh Kudus ini di mana posisinya nanti? Dia kan menyatu dengan Pak, Yesus nanti. Menyatu Sekarang dengan sekarang kan ada kata Alkitab. Yesus. Di dalam Yesus roh itu ada. Roh Kudus itu. Roh Kudus itu di dalam Yesus, Pak. Karena roh itu keluar. Oh ya, rumit ya menjelaskannya ya. Ya. Jadi roh Kudus itu di dalam Yesus. Nanti menyatu dengan Yesus. Dengan fisiknya, menyatu dengan fisiknya. Karena dia sudah ada fisik, akhirnya sudah menyatu lah dengan fisik itu. Sebelumnya nggak ada fisik, dia ya melayang-layang, menyelimuti alam semesta. Sampai sekarang pun menyelimuti alam semesta, kekuasaan itu. Roh itu menyelimuti alam semesta yang keluar dari diri Yesus itu. Selalu bercahaya, selalu mengeluarkan cahaya. Cahaya itu, matahari itu ya sudah menggambarkan energi Yesus loh, roh itu. Angin ini menggambarkan energi Yesus loh, roh itu. Aduh, jangan kemana-mana Pak. Bapak udah jadi kayak apa ini jadinya? Kayak aliran apa ya? Aliran apa namanya itu? Alam, kekuatan alam. Apa sih namanya? Bukan Pak, saya analogikan Pak. The Secret itu. Kayak The Iya. Secret Bapak ini. Saya, Alam apa mengikuti alam kayak gitu. bukan Pak, saya analogikan. Itu udah lain cerita. Itu Pak, kita ini nggak terlepas karena di Alkitab itu roh itu menghidupkan Pak. Yang menghidupkan kita apa Pak? Kalau kita kehidupan nyata sekarang kita ngambil contoh, oksigen kan Pak? Betul nggak? Yang kita hirup ini oksigen kan Pak? Jadi saya analogikan gitu. Jadi gambaran roh itu ya itu yang kita hirupkan ini. Gambarannya, deskripsinya bisa juga. Oke, jadi pernyataan si blokir ini bagaimana? Tuhan orang Kristen menetek katanya. Bagaimana menurut Bapak itu? Paskah? Ya enggak lah. Enggak lah. Yesus Tuhan kan? Iya, betul. Karena dia membaca Ya, kan netek. kan rujukan Kan ada ayatnya. Cuman kan rujukannya ayat itu. Itu kan ungkapan seseorang, Pak. Loh, kok ungkapan itu fakta loh. Kalau Yesus nggak netek, dia nggak boleh jadi Mesias. Gagal jadi Mesias. Ya. Apakah ada secara detail mendetail bahwa orang tersebut melihat Yesus menetek digendong mamanya? Ya ada lah. Ya ada lah Pak, makanya ditulis. Kalau Bapak meragukan ya, itu Alkitab itu. Sebentar. Itu ungkapan Bahaya Bapak. ibu. Itu ungkapan seorang ibu yang merasakan dia. Bukan ungkapan Pak. Anak. Itu pernyataan orang lain. Berbahagialah Iya. engkau. Tapi Katanya Bapak berbahagialah ibu yang menyusui engkau apakah, gitu. enggak, gini menurut Bapak, apakah ibu yang mengatakan itu atau mengungkapkan hal itu, apakah pernah melihat Yesus bersama ibunya? Ya pernah. Gimana sih? Ya pernah lah. Kira-kira menurut Bapak pernah nggak melihat Yesus bersama ibunya? Kan dia Ya pernah lah. nggak kenal Maria, dia tuh nggak kenal ibunya Yesus. Cuman dia hanya menggambarkan, bisa saja gini kan Pak. Kita tuh kagum dengan orang, tapi kita nggak tahu orang tuanya. Berbahagialah orang tuanya punya anak seperti itu. Meskipun kita nggak kenal tuh orang tuanya tuh, nggak tahu. Jadi oke lah. Katakanlah nggak pernah dilihatnya itu ya, Yesus menetek ya. Katakan nggak pernah. Terus Yesus bagaimana besarnya? Tiba-tiba besar aja gitu. Sebentar Pak. Awet-awet langsung makan nasi. Sebentar. Memang kan ada perjalanannya kan.
Kehidupan Yesus Gimana kan sih? seperti manusia biasa kan? Nah itu Kehidupannya. dia, makanya wajar kalau dibilang menetek kan. Iya, iya, Yesus. tapi kan jangan dibuat kesimpulan dari ayat itu, Pak. Kok itu bukan kesimpulan, itu fakta. Kalaupun ada benar, mana ayat yang lain rujukannya yang menyatakan ada saksi langsung melihat Yesus itu menetek pada umur Pak, berapa? kalau Pada betul Yesus tidak pernah menetek, pasti penulis Alkitab itu menyanggah di situ. Yesus tidak pernah menetek. Pada kenyataannya Yesus tidak pernah menetek. Pak, Pasti itu disanggah. nggak diceritakan secara Justru ayat itu Pak penting. Pak, justru ayat itu penting bahwa Ya, Mesias, ini, Pak, logika anak Bapak- Allah itu sudah Bapak menjadi manusia. percaya nggak? Bagaimana Yesus sih? itu lahir dari Roh Kudus, dari perawan Maria. Aduh, Roh Kudus, Roh Kudus. Sudahlah Pak, Roh Kudus waktu lahir sudah diakal-akali rahim Maria. Bisalah Yesus ada di dalam, udah. Sebentar. Lahirlah dia jadi bayi. Kalau Roh Kudus yang Langsung yang- makan nasi enggak? sebentar. Kalau Kan Roh netek dulu. kalau Apa udah ada susu formula zaman dulu? sebentar. Coba Bapak kita nggak bisa melacak juga apa yang terjadi zaman dulu. Sekarang pun Bapak nggak bisa menjelaskan apa. Nah, kalau ini urusan blokir permanen lah. Lanjutkanlah blokir. Kalau Bapak Apa dulu? bandingkan dengan kehidupan keadaan yang sekarang, iya jelas dia menyusui. Tapi dulu kita nggak tahu itu kekuasaan Tuhan itu seperti apa, nampak langsung terjadi. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak disaksikan, emang kamu menyaksikan bahwa Yesus itu netek? Itu pertanyaan yang sama. Emang kamu menyaksikan Maria itu mengandung Roh Kudus, mengandung Yesus? Bisa aja dia kandung anak setan, bisa aja dia kandung anak tetangga. Emang kamu menyaksikan? Kalau pertanyaanmu seperti itu, bro, coba bahkan menimbulkan banyak-banyak pertanyaan. Sebentar. Kalau kamu mengatakan, emang kamu lihat Yesus didatai, pertanyaannya sama. Emang kamu lihat Maria itu mengandung, itu Maria tuh mengandung, dia mengandung Roh Kudus, dia mengandung Yesus. Bisa aja dia kandung anak seton, bisa aja dia kandung dia anak tetangga. Nah, karena di dalam Talmud Maria berzina. Maria tidak mengandung Roh Kudus seperti yang kalian katakan. Maria berzina. Yesus itu anak zina di dalam Talmud. Fitnah ini, Bu. Kok fitnah? Kok baca Talmud? Kok Mana? fitnah? Oke, nanti kasih saya ininya, Bu ya, biar saya lihat. Ya kau cek aja di Google Talmud, Talmud cerita tentang Maria, mamanya Yesus. Di Talmud tuh diceritakan. Tahu? Paham? Ya. Jadi jangan kau bilang itu udah ada jelas datanya. Itu datanya tertulis. Kamu emang dilihat? Emang ada yang lihat waktu itu Yesus netek? Pertanyaannya sama. Emang kamu tahu yang dikandung Maria itu siapa? Saya tanya kamu yang dikandung Maria Nah, siapa? Ibu salah paham tadi. Yang kami salah buat paham? Pak ini tadi. Ibu salah paham tadi yang kami jelaskan tadi. Emang yang ibu yang mengungkapkan kata-kata itu tuh dia melihat, bukan ibunya yang kita yang melihat, bukan tadi. Saya tanya ke Iya, Bapak tadi. pertanyaannya Apakah sama, saya tanya. Ibu yang mengungkapkan Iya, itu tuh pernah melihat Ibu Yesus Iya, nggak yang mengungkapkan itu? iya, saya paham. Itu bukan ibu. Iya, saya ini yang paham melihat maksud saya pertanyaan. tadi. Iya, emang ibu tuh melihat, pertanyaannya sama. Kamu tahu dari mana si Maria itu mengandung Yesus? Siapa yang melihat dia mengandung? Ya kan Siapa yang melihat? ada ceritanya di Alkitab kan, Bu. Kan, Ya itu ada ceritanya juga, Yesus ditetei, baluap. ya, kita kan melogikakan ayat itu, Bu. Logika lagi. Berarti kamu membantai si Bible-mu. Bukan. Berarti kamu bantai membuat si Bible-mu. kesimpulan tadi. Coba Ibu baca lagi itu. Ya, yang membuat kesimpulan. ayat itu betul begitu, tetapi begini, Bu. Gini. Kalau kita melihat sesuatu yang kita kagumi, kita bisa mengatakan sesuatu kata yang baik kan untuk hal itu. Misalkan, hebat itu orang. Bersyukurlah orang punya anak seperti dia itu. Misalnya kita melihat anak orang kan, misalkan. Berbahagialah orang, misalnya bahagialah orang tua gitu misalkan punya anak seperti itu. Seperti itu kan, misalkan anaknya itu berprestasi, misalkan mendapatkan sesuatu. Ada orang lain yang melihatnya, kita juga kagum gitu, salut melihatnya. Jadi kita bisa mengungkapkan sesuatu loh buat orang itu. Iya, saya gak usah kamu ceritain ini pernyataan ini meskipun kepada kita Yesus. tidak melihat langsung orang tuanya siapa. La ilaha illallah, Bible sendiri. Bagaimana perlakuan orang tuanya terhadap dia, tetapi kita bisa menebak-nebak. Kan? Bisa menebak-nebak itu Bible-mu. Iya, itu Bible-mu, dia aku ulang ya nih. Ya, ini aku ulang, buka lagi ya Bible-mu nih ya.
Memang Ya, datanya saya sendiri jelaskan pun Alkitab. diiniin. Jelaskan itu Pak Ya makna. ini jelasinnya ini. Itu bukan pengertian harfiah Ini. loh, Bu. Ungkapan dari seseorang loh. Ih. Nih ya teman-teman ya, nih katanya ya. Nih ya, nih. Ketika Yesus masih berbicara, nih Yesus lagi bicara ini, bla 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 gitu. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya dan berkata, nih dengari, berbahagialah, ini perempuan ini ngomong sama Yesus. Tuh, berbahagialah ibu. Ini ibu siapa? Maria yang telah mengandung engkau, yaitu dia bilang ke Maria. Dan susu yaitu apa? Tete, ini tete yang Iya, telah betul. menyusui engkau. Tuh, ya Emang- udah betul. Ya udah Emang Yesus tete beluap. Ya, emang saya nyalahin ayat itu, beluap. Bu. Saya nggak nyalahin ayat itu. Ya udah, berarti Yesus nete. Kenapa kau bilang emang ibu itu menyaksikan? Oh, Bentar. Itu beluap, ungkapan beluap. seorang mengangkat ungkapan seorang ibu belum dipastikan juga Belum kalau belum Yesus belum belum nete. belum belum. Ngomong aja pun gue Ibu paham nggak itu? Kan ungkapan seseorang itu kan belum Gua pula hanya lagi didengar dibilang ibu juga. paham nggak? Hanya Gua lagi ditebak-tebak dibilang aja. ibu paham nggak? Ditebak-tebak juga. Moten ngelesnya minta ampun. Ngeles Bukan lagi itu. ngeles. Ibu logikanya nggak masuk juga tuh ke sana. Lo komen logika sama aku, ayo kita main logika. Yesus Tuhan atau manusia? Ya Tuhan lah. Logikanya kok penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca. Kok penyesat? Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca. Saya jauh nih dari ini Apa? Alkitab. Baca aja. Alah, Bu. alasan. Tadi buktinya si Herman Parko. Ini aku lagi nyari data yang Bapak bilang. Giliran nama aku banyak kali alasan kau. Saya jauh karena ada anak saya di kamar. Saya 2 Yohanes 1 nih, aku bukakan sama kau. Banyak kali alasan kau. Tadi sama Sherman Park. Ini aku lagi nyari data sama nih. lihat konteksnya, Bu. Kalau baca Alkitab, lihat konteksnya. Konteks kau baca aja lah konteks itu, mau konteks apapun itu. Jangan comot-comot, Bu. Baca Nanti, kalau. nanti Kok jangan comot-comot. Nih kau baca nih. Giliran itu data comot-comot nih. coba konteksnya Sebab apa, Bu? banyak penyesat, baca nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Nah, kau penyesat. Dah. Itu apa Tadi kau maksudnya? bilang, itu apa maksudnya lah ya? Kau tidak percaya bahwa Yesus itu manusia. Jadi kau penyesat. Yesus datang sebagai Iya. manusia. Sebagai manusia, Bu. Itu belum disematkan ilahinya. Iya. Ya memang dia datang sebagai Mana di manusia situ? loh. Mana ilahinya di situ? Mana kata ilahi di situ? Ngeles lagi. Dia memang datang Ngeles sebagai manusia. lagi. Memang sudah begitu, sudah. Tadi kan ininya. kau bilang Tuhan. Tadi kau bilang Tuhan. Ya, ibu tanya, Yesus itu siapa? Tuhan, ya. Iya. Itu Bagi kau saya- tidak penyesat karena kau nggak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Ayo. Bagi saya dia itu Tuhan. Tuh. Yesus itu Ya Tuhan. kau penyesat. Kau penyesat. Ibu yang mengatakan gitu. Ibu siapa berani menyesatkan saya? Biblemu 2 Yohanes kok. Kecuali Tuhan yang berani mengatakannya. Kalau ibu bukan Tuhan, saya nggak percaya ibu bisa mengatakan saya Biblemu menyesat. ya Allah, Biblemu 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu ibu sebentar, Bu, saya ambil. Ngeles lagi. Konteksnya apa? Ibu baca konteksnya itu tentang apa? Kan? Konteksnya kau bacalah sendiri, konteksnya kau baca. Kau baca sendiri konteksnya. Sebentar, nak, sebentar. Itu anaknya tuh mamanya lagi mana? Ada, Bu. lagi beres-beres. Ayo, Simpan tuh. Yo disimpan kemana? Disimpan kemana Pak? Simpan mama tadi. Ayo. Oh Pak. Sebentar, Bu, ya. Yohanes berapa tadi? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes. 2 Yohanes 1 nomor 7.
Kalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran, beda ya. Apa salah? Ini 2 Yohanes, 1 Yohanes atau Yohanes saja, Pak? Bu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kalau 2 Yohanes 1 ayat 10 di sini, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepada 2 Yohanes 1 nomor 7. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya kan? Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Nah, itu kan perikopnya, Bu. Iya, kau ajaran sesat. Itu adalah sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat yang dan antikristus. Nah, apa itu, Bu? Iya, kau penyesat kan? Itu ayat itu kan dinyatakan bagi orang Ayat itu kan yang tidak percaya kedatangan Yesus. Iya, tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Tadi kan kau bilang Yesus Tuhan. Jadi ku kasih kau ayat itu, kau penyesat. Orang yang tidak percaya Yesus itu nanti ada lagi ayatnya. Kalau dia tidak Iya, orang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan mengaku antikristus. Tuhan dan Allah, maka dia sesat. Ya kan gitu. Nanti ada ayatnya. Saya kurang. Iya, kau penyesat karena kau gak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kau kan tadi bilang Yesus Tuhan. Ya betul, dia Tuhan kan? Ya udah, kau penyesat. Dia manusianya Tuhan loh, Pak, Bu. Nah, tadi katanya Tuhan, sekarang manusia dan Tuhan. Nggak jelas kau Baluap. Sebentar. Ya kan saya bilang tadi manusianya Tuhan. Lah, tadi kau bilang Tuhan. Sekarang kau bilang manusia dan Tuhan. Yang betul itu Yesus Tuhan apa Yesus Tuhan apa manusia? Ya, Tuhan sekaligus manusia juga kan dia kan. Dia kan sosoknya manusia, Tuhannya. Jadi dia manusia sekaligus Tuhan gitu. Iya dong. Iya dong. Oke, ikutin. Ya, oke, ikutin. Yesus manusia sekaligus Tuhan. Ikutin nih. Elohim siapa? Tadi saya jelaskan Allah itu siapa? Jabatannya loh. Elohim ini Jabatan. Tuhan atau tidak? Ya jabatannya Allah. Elohim itu Elohim ini Tuhan atau tidak? Aduh, Ibu nggak dengar nggak penjelasan tadi? Saya ibaratkan Elohim tadi kan sebagai Oke, di mana tertulis bahwa Elohim adalah jabatannya Tuhan? Ayo, di mana? Definisi Tuhan, cepet. Kamu kena banyak kalau kamu nggak menjawab seperti itu. Ayo. sebentar. Di mana datanya? Definisi Tuhan. Di mana datanya bahwa Elohim adalah jabatan untuk Tuhan? Mana datanya? Main data, cepet. Itu pemahaman kami begitu. Di mana datanya? Di mana datanya? Elohim adalah tanya jabatan. Allah itu jabatan. Ya, di mana? Ayo. Elohim itu kan bisa disematkan ke siapa saja. Elohim bisa disematkan kepada siapa saja. Tuhan ya, Tuhan itu bisa disematkan kepada siapa saja. Istilah Elohim itu bisa disematkan ke siapa saja, Bu. Karena dia itu bukan Elohim itu apa? Elohim itu apa? Allah. nama pribadi. Elohim Allah. itu Tuhan. Allah. Jabatan. Elohim itu Allah. Iya, Bu. Jabatan Allah. Di mana datanya? Allah, jabatan Allah di mana? Elohim adalah jabat. Allah itu jabatan di mana? Di mana? Itu pemahaman gereja saya begitu, Bu. Di mana datanya? Ya mana pemahaman gereja kau? Mana datanya bahwa Allah itu adalah jabatan? Di mana? Allah itu kan Ayo klik. Allah itu kan sebuah kedudukan jabatan. Di mana datanya Allah itu sebuah kedudukan di mana? Ini, Bu, saya analogikan presiden tadi. Kalau presiden itu kan kedudukan jabatan. Di mana datanya Allah itu jabatan? Sebelum saya buka ya. Nih saya buka ini biar deal KBBI. Silakan. Ya. Nanti kamu buka itu data jabatan kan? Kau baca ini bebas ya. Harus lagi kau banyak kali itu kau berluap. Nih ya. Nih.
Di dalam KBBI makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama bukan jabatan, nama bukan jabatan, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Sekarang mana kata Allah adalah jabatan? Ya, rusak lagi. Banyak kali di mana? Terjemahan Muslim, Bu. Beda. Mana itu KBBI bukan terjemahan Muslim, Baluap KBBI. Itu. Mantan, saya tanya, Bu, di Muslim udah sebutkan. Kau bawa aja pun data kau dari pendeta, kau dari Kristen mana? Sebutkan kata Allah jabatan. Ayo. Ya. Itu menurut Ya kepercayaan. mana? Menurut kepercayaan kami, Ibu nggak boleh paksa ke. Iya mana datanya? Mana datanya kepercayaan kau tuh mana? Itu penjelasan hamba Tuhan kan? Saya nggak bisa. Itu bukan penjelasan saya, Balua. Memang konten ini bahlul kali ya Allah. Itu KBBI, tahu nggak KBBI itu? Sebentar. Jadi pemahaman Mana datanya mana? itu kan yang itu kan Di mana datanya Allah itu jabatan? Kepercayaan kau di mana? saya kalau Muslim itu kan percaya Allah itu kan nama. Kalau kami enggak. Di mana datanya? Jelaskan dulu ini enggak aku bukan. Di mana? Itu jawab datanya. Aku udah tujuin data berkali-kali. Di mana datanya? Menurut kepercayaanmu, menurut telepon pendetamu sekarang kata Allah itu jabatan di mana? Sebentar. Nanti itu internal kami. Sekarang kok nanti? Sekarang. Sebentar. Jadi Ibu harus terima itu. Karena itu penjelasan saya bukan dari sudut pandang Ibu. Silahkan kalau sudut pandang Ibu saya hargai itu. Ibu harus terima dong. Ini bukan keimanan, ini KBBI, Balua. Astagfirullahaladzim. Paham gak ini orang bahasa Indonesia? Herman Parko aja bisa jelasin gak? Sama saudara Siman ini. Hei Bang Herman. Bentar. Woi Bang Herman, jangan tidur pula kau di situ Balua. Kalau yang Tidur pula dia. menurut Bisa kau jelaskan gak ini saudara Siman ini? Kata Allah itu. Ibu begitu. Jadi nggak masalah. Nggak masalah bagi saya hargai aja itu. Karena yang menjelasin itu kan sebenarnya gini, yang saya tanggap gini Pak, Bu. Menurut teman-teman kita Muslim tuh ejaan Allah itu Allah atau Allah? Pakai O, Bu, bukan Allah kan? Balua, gak usah lagi kau ngeles, gak usah kau pasti kalau kau gak tahu ini dulu jabatannya mana. Oh Pak, mentang-mentang kami bilang Allah, terus Balua. Sebentar. Mentang-mentang kami bilang Allah, terus bilangnya bukan dengerin ya. Karena Dengerin kau tuh kalau yang teman-teman kita Muslim kan kau dengerin Baluap ya. Allah itu kan Tadi astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gara-gara kita bilangnya Allah deh. Benar itu kan bukan Allah kan, tapi Allah ada O. Dengerin Baluap. Kau dengerin ya. Nih sama dengan Al-Baqarah. Bisa bilang juga Al-Baqarah. Bisa. Nggak masa bukan perubahan dari hurufnya Baluap. Astagfirullahaladzim. Nggak usah kau belajar itu, nggak paham kau di situ. Nggak usah kau belajar itu ya. Baca juga kan Allah. Nggak usah kau belajar di jabatan aja, nggak usah kau belajar itu, nggak paham kau tuh. Jabatan mana? Kata Allah jabatan mana? Nggak paham, Bu. Kata Allah jabatan mana? Allah itu jadi Allah gitu kan? Oh jadi. Iya di mana datanya? Kata Allah itu jabatan di mana? Kata Allah di mana? Allah di mana? Ya itu kan penjelasan Tuhan, saya nggak bisa tunjukkan. Penjelasan saya, penjelasanmu sendiri. Oke, itu penjelasan kamu sendiri ya. Jadi Allah itu jabatan. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kau mengatakan apa? Bahwa kata Allah Elohim itu adalah Tuhan, betul? Iya. Elohim adalah Tuhan, betul? Sebentar, bukan. Tadi bukan begitu. Bukan. Konsep saya. Elohim apa? Yang Tuhan itu Yesus. Berarti Elohim ini siapa? Ya jabatannya Yesus. Jabatannya Yesus. Berarti Tuhan itu adalah Yesus. Elohim ini adalah jabatan Yesus. Betul, Bu, betul. Oke. Berarti Yesus ini, Yesus yang waktu di dalam kandungan Maria di surga gak ada orang. Bentar. Gak ada orang. Enggak, kan ada rohnya. Halo? Ada rohnya. Bisa. Roh siapa? Roh Yesus, Roh Kudus. Roh Kudus kan? Roh Kudus. Ya Bapak itu Roh Kudus, Bu. Tadi katanya Yesus, jabatan Yesus. Sekarang lari ke Roh Kudus, kan itu kok gak konsisten kau itu. Lari-lari. Yang di sana itu siapa? Dari tadi kalau ngomong sebentar Roh Kudus, Bu, yang ada di dalam Yesus. Roh Kudus itu kan nggak bisa kelihatan. Sekarang saya
Saya ulangi lagi ya. Unsur itu ada di dalam Yesus. Iya, Elohim ini siapa? Elohim ini jabatannya Yesus kan? Iya, betul. Betul. Elohim adalah jabatan Yesus. Berarti waktu Maria mengandung Yesus, dia mengandung jabatan Elohim. Nah, di surga siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Iya. Roh Kudus ini oke. Di surga itu ada Roh Kudus. Roh Kudus ini apakah kau sembah? Ya kan Roh Kudus itu kan Allah sendiri. Elohim itu sendiri. Roh Kudus Allah sendiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, roh itu Elohim itu sendiri, Bu. Roh Kudus Allah itu sendiri. Tetapi nanti menyatu dengan Astagfirullahaladzim. tubuhnya Yesus Kristus. Itu kan nggak kelihatan, nggak bisa Oneness ini ya. nggak boleh dihitung. Karena dia Dibilang oneness enggak juga. kan nggak bisa dihitung dengan Roh Kudus sama Yesus sama enggak? Roh Kudus sama Yesus sama enggak? Ya, iya kan Roh Kudus kan ada di dalam Yesus Kristus. Ria. Nah, Roh Kudus ada dalam Yesus Kristus. Waktu Maria mengandung Yesus, dia mengandung Roh Kudus, dia mengandung jabatan Elohim. Nah, di surga siapa? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di dalam perutnya Maria, ada juga di surga. Iya betul, Bu. Angin itu bisa di mana-mana, Bu. Oh betul. Berarti Roh Kudus ya oke. Roh Kudus ada di dalam rahim Maria, ada juga di surga. Berarti Roh Kudus yang lebih hebat ya, bisa kemana-mana ya. Ya, Roh Kudus itu menyelimuti alam semesta. Saya sudah gambaran kan, Roh Kudus itu seperti Gak usah sebagai beranak. Oke, berarti lebih hebat Roh Kudus daripada Elohim ya. Roh Kudus bisa ada di mana-mana, Elohim enggak. Elohim tetap di dalam Maria ya. Ya kan? Ya, puncaknya Roh Kudus. Ya kan? Ya, Roh Kudus itu Allah itu. Iya, berarti Roh Kudus lebih hebat. Roh Kudus ini hebat. Lebih hebat Roh Kudus daripada Sang Pencipta langit dan bumi. Asal Ya kan? Roh Kudus itu. Semuanya dari Roh Kudus itu. Iya, Yesus dari Roh Kudus. Iya. Elohim dari Roh Kudus. Ya, Elohim itu jabatan, Bu. Jabatan Yesus. Oh, Elohim itu jabatan. Ya, Yesus ini Roh Kudus. Bicara Yesus saja, kalau Tuhan dengan Allah itu bukan fisik, enggak. Ya kan jabatan dengan panggilan Tuhan itu panggilan penghormatan kita kepada Yesus. Oke, namanya Yesus, jabatannya Elohim ya. Ah, iya betul, Bu. Ya. Oke. Nah, berarti lebih hebat ini ya, lebih hebat Roh Kudus daripada Yesus ya. Betul, Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu lebih hebat. yang nggak kelihatan, Bu, nggak bisa kita jangka, tapi bisa kita rasakan. Dia sesuatu energi yang energi yang tidak bisa kita lihat, kita nggak ada satupun yang bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya. Oke, waktu penciptaan langit dan bumi Yesus yang menciptakan ya. Ciptaan langit dan bumi, ya kan gambaran sosok Roh Kudus yang Pertanyaan saya, yang menciptakan langit dan bumi Yesus. Yesus. Oh, yang menciptakan Adam Yesus. Oh, Yesus. Yang dilahirkan Maria pun Yesus kan? Yesus, betul. Nah, yang menciptakan Yesus di dalam rahim Maria ini siapa? Dia tidak diciptakan, Bu, dari Roh Kudus. Jadi, ya kok bisa ada Yesus di dalam rahim Maria? Ya, Siapa yang bikin? Kan Roh Kudus masuk. Nah, waktu Roh Kudus masuk ke rahimnya Maria ini, terus posisi Roh Kudus di dalam rahim Maria kan? Yesus di mana? Ya, kan fisiknya di rahim Maria. Fisiknya sebentar, Bu. Fisik Yesus kan di rahim Maria, fisiknya belum kelihatan. Nah, fisik. Oke. Nah, waktu Maria kan tadi katanya Roh Kudus kan? Maria mengandung Roh Kudus. Nah, Yesusnya di mana? Iya kan di rahim Maria. Di rahim Maria. Berarti Roh Kudus ada di rahim Maria. Yesus ada di rahim Maria. Terus yang ada di surga juga Roh Kudus kan? Iya, Roh Kudus. Sebentar, Ibu. Berarti lebih hebat Roh Kudus. Sekarang saya tanya Ibu. Sekarang Ibu kan menghirup udara sekarang nih. Apakah udara ini langsung habis oleh Ibu hirup? Ibu bernapas sekarang? Enggak lah, masih banyak. Masih banyak. Iya. Ya. Mantap. Betul. Tapi bukan ini ya. Ini bukan udara, ini yang menciptakan saya, Bahlul. Kok kasih analogi Bahlul. Kau tadi mengatakan bahwa Maria mengandung Yesus, bahwa Maria mengandung Roh Kudus, dan Roh Kudus masih ada. Masih ada. Bahlul, aku menghirup udara ini tidak habis, tapi bukan udara yang menciptakan aku, Bahlul.
ngasih analogi Itu bahlul. anak-anak Semangat, semangat pula ngasih analogi bahlul. Bentar Bu, itu analogi buat kita supaya mendekatkan Buat orang ibu bahlul. memahaminya. Analogi. Memahami ibunya. Ya gue menghirup udara. Udara ini gak habis gue hirup, tapi bukan udara yang ciptain gue. Iya. Nggak kayak lu Maria mengandung Roh Kudus. Maria mengandung Roh Kudus. Yesus ada di dalam rahim Maria. Bu, Terus sebentar. Roh Kudus. Saya jelasin terus tadi Yesus itu diciptakan Roh Kudus. keberadaan Roh Kudus yang saya jelasin, bukan yang menciptakan. Kan, keberadaan bukan yang lagi kan. menciptakan itu, Memang keberadaan baru-baru. Roh Kudusnya. Tapi saya saya menjelaskan ke ibu itu bagaimana Roh Kudus itu nggak langsung habis ketika dia berada di itu maksudnya Bu, bukan saya Berarti Roh Kudus ini banyak ya, Roh Kudus ini banyak ya. dari menghirup Iya, oksigen itu berarti- langsung jadi manusia, bukan Nah. gitu Bu, bukan gitu. Iya, berarti Roh Kudus ini banyak ya. Berarti Roh Kudus ini banyak ya. Ada di sana, ada di sini gitu ya. Bukan banyak. Iya. Gini Bu, Loh. seperti ibu minum air dari teko segelas, apakah langsung habis air? Habis. Ya kan ibu minta segelas, kan airnya seteko. Ya habis. Gua pesan 1 tank juga habis. Ayo, apa lu? Ya itu Apa itu. lu? Analogi bahlul dibawa dari tadi. Enggak, apa itu lu lagi? contoh yang ada Apa di lu? dalam Kalau yang kalau kehidupan mati kita aja. air, kalau mati lampu, mati air gua. Mau apa lu? Apa lu? Analogi apa lagi? Balua. Beda lagi. Kalau Bu. mati lampu, mati airku, fokus ke mana satu bisa aja. hidup? Apalagi? Iya. Jadi kalau Yesus matilah Roh Kudus. Apalagi? Analogi Enggak lah. bahlul. Enggak lah mati. Ya enggak lah kan air gua itu sanyo tuh kalau gua matiin gak hidup dia. Berarti Yesus kalau matilah Roh Kudus. Apalagi? Sebentar, saya analogi air Oh. air tadi kan apabila itu kan Ya air itu juga kalau lampu mati airku nggak hidup. oh, Jadi itu kalau beda Yesus beda mati, beda matilah lagi Roh Bu. Kudus. Beda lagi Ibu Beda jawab lagi katanya kan kan dia ngasih analogi Enggak, kayak gini. saya kan analogi air kalau airnya seteko, ibu minum segelas, itu aja batasannya di situ aja. Ya Bu. habis. Apakah habis? Habis. Habis yang Habis. di gelas, seteko Iya juga habis. Ya habis. Gua mau masak lagi nih air. Gua mau masak, tapi mati lampu. Ayo Sebentar, bagaimana? sebentar. Airnya ayo. Sebentar, emang Roh Kudus tuh masuk ke dalam Maria tuh 2 kali Bu, atau 3 kali? Astagfirullah. Kan ada 1 Lah. kali. Nih analogi kok lagi nih kan. Astagfirullahaladzim. Hey, kok ada nggak cerita di Alkitab Aduh, Roh Ted. Kudus tuh masuk di dalam Maria tuh 2 kali, 3 kali, 4 kali Bu, seperti yang ibu kasih tadi. Makanya pertanyaan saya. Nah, hanya sekali. Artinya pertanyaan ibu tuh saya. hanya sekali aja ngambil air di gelas Iya. itu. Aduh. Nih pertanyaan saya. Waktu Maria meraya. Wih jaringan. Oi jaringan gua nih. Waktu Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Roh Kudus? Iya. Jaringan Maria tuh- ini YouTube gua. Maria mengandung Roh Kudus, jadilah fisik Yesus yang ketika dilahirkan fisik Yesus mengandung dari Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus dia. Oke. Jadi yang keluar nanti kan fisik Yesus, Bu. Oke, waktu Yesus lahir nih, Yesus lahir. Apakah dia melahirkan Roh Kudus juga? Iya Apakah kan, dia iya kan jadi fisiknya kan jadi Yesus, fisik Roh Kudus yang dikandung itu. Ngambil kan dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu kan mengambil daging. Roh Kudus itu kan mengambil daging rupa fisik manusia. Sebenarnya bukan manusia kalau di teks aslinya, kalau penjelasan pendetanya mengambil daging gitu. Waduh, mau drop HP saya sebentar. habis bateraimu? Iya, baterai habis, lupa. Cas lah. Mengambil daging sebenarnya Bu, karena kalau tidak mengambil daging nanti kita enggak, karena Tuhan itu nggak bisa dilihat, dia sebuah energi. Kalau nggak dibatasi dengan ngambil daging, ya manusia nggak bisa melihat, kita nggak bisa melihatnya langsung. Energi. Oke, ya. Karena kalau manusia melihat langsung energi atau roh itu kita mati. Itu ada ayat Alkitabnya. Karena itu cahaya kemuliaan yang luar biasa. Karena makanya dibatasi dengan mengambil daging untuk membatasi itu. Supaya kita bisa menyatu dengan melihat Allah itu gitu.
Oke, berarti Maria mengandung Roh Kudus juga, mengandung Yesus juga ya. Ya, ya Roh Kudus dan nanti kan yang lahir kan fisiknya Yesus. Yang lahir fisiknya Yesus. Jadi Elohim ini hanya jabatan ya, berarti nggak ada ya? Ya itu pemahaman saya Bu ya, saya nggak mengutik pemahaman yang lain nanti. Berarti yang membuat Roh Kudus ini ada siapa? Roh Kudus itu memang sudah ada sejak semula. Jadi kita nggak bisa itu kalau itu. Oh, Roh Kudus ini ada sejak semula. Di mana datanya? Roh Kudus ada sejak semula. Ini Roh Kudus ini lebih hebat dari Elohim nih. Ketika Roh Kudus itu sudah menyatu dengan Yesus kan, maka dalam yang kita bayu itu akulah Alfa dan Omega kan. Di mana datanya Roh Kudus? Roh Kudus, Roh Kudus, aku bilang Roh Kudus. Ya. Di mana datanya Roh Kudus ini ada sebelum dunia ini ada Roh Kudus, Roh Kudus. Ya. Kalau Alfa dan Omega itu tuh Yesus. Iya, Yesus kan sudah menyatu dengan Roh Kudusnya. Di mana datanya Roh Kudus? Roh Kudus ini ada sebelum dunia ini ada, ayo. Ya, di Kejadian itu kan ada Bu. Ini gak ada ilmu siapa ini. Coba aku tanya dulu, Mr. Black, silakan. Mr. Black, mana suaramu? Mr. Black. Halo Mr. Black. Oke, maaf Bu ya, saya permisi dulu. Saya belum mandi ini. Halo, oh iya. Saya Iya, nggak apa-apa. baterai juga. Nanti saya kalau ada kesempatan lagi Bu naikin saya bisa